Aku dikunci di toilet saat peresmian perusahaanku sendiri. Ternyata dalang dibalik semua ini ada orang yang paling kupercaya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Jalanan ibu kota di petang hari itu terasa seperti panggung gemerlap yang didirikan khusus untuknya. Bukan karena sorotan lampu jalan atau riuh klakson yang tak henti-henti, melainkan karena getaran bangga yang memompa dalam dada Arka. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun di hadapannya, menjulang megah gedung Cipta Karsa, tempat ia akan meresmikan Nusa Inovasi malam ini. 5 tahun terakhir, ia telah menukar waktu tidurnya dengan ribuan baris kode, menukar uang jajannya dengan biaya server, dan menukar kepastian dengan risiko tak berbatas. Hari ini adalah panen raya dari segala pertaruhan itu. Arka merapikan jas Navi yang terasa sedikit kaku di bahunya. Di balik cermin mobil yang bergerak lambat, matanya memancarkan kombinasi rasa percaya diri seorang nahoda dan sedikit ketegangan seorang bocah yang akan naik panggung pertama kalinya. Tarik napas, Ka. Hanya acara peresmian. Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tepat di sampingnya, duduk Sena. Sahabat karibnya sejak masa kuliah, dan kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, Nusa Inovasi. Jika Arka adalah otak visioner yang selalu berada di awan-awan ide, maka Sena adalah kaki yang membumi, memastikan mesin perusahaan berjalan tanpa celah. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sempurna, Arka yang flamboyan dan Sena yang tenang, hampir selalu mengenakan hoodie abu-abu andalannya di balik blazer formalnya. Sena menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyumnya selalu menenangkan, seperti pelabuhan bagi badai ide Arka. Kau terlihat tegang sekali, bos. Padahal ini hanya launching yang sudah kita latih ribuan kali. Beda, Sen. Ini panggung yang nyata. Malam ini, semua mata melihat kita, melihat Nusa Inovasi. Aku tidak ingin ada satupun celah, jawab Arka, menghela napas panjang. Tidak akan ada celah. Aku pastikan semua berjalan sesuai rencana. Sudah kubilang, aku mengurus logistiknya, flow acara, dan terutama keamanan. Kita tidak mau ada kejutan, kan? Sena menepuk bahu Arka pelan. Ada nada penekanan yang sedikit berlebihan pada kata keamanan yang ditangkap Arka, tapi ia mengabaikannya. Mungkin Sena hanya ingin meyakinkannya. Hubungan mereka bukan sekadar mitra bisnis, melainkan ikatan persaudaraan yang teruji waktu dan krisis. Sena adalah orang yang rela tidur di sofa kantor selama berminggu-minggu saat mereka kehabisan modal. Sena adalah benteng kepercayaannya. Arka mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkilat penuh haru. Sena, lihat ini. Dulu cuma impian di kafe kecil, dengan secangkir kopi dingin dan laptop butut. Kita berbagi headset sambil mendengarkan podcast motivasi murahan. Sekarang berdiri megah. Cheers untuk kita, sobat. Untuk segala pengorbanan kita. Sena terdiam sebentar, menatap lurus ke gedung yang kini semakin dekat, seolah sedang menimbang-nimbang setiap kenangan yang baru saja disebutkan. Ya, untuk kita, jawabnya, suaranya sedikit serak, namun kemudian cepat-cepat tersenyum lagi. Dan untuk klien besar yang sudah menunggu di dalam. Jangan sampai mereka bosan mendengar pidato konyolmu. Mereka tiba. Karpet merah terbentang menyambut langkah mereka. Sorot kamera dan kilatan lampu flash seakan-akan menjadi hujan bintang yang menyiram kebahagiaan. Arka merasakan gelombang adrenalin yang murni dan memabukkan. Di pintu masuk, berdiri Maya. Usianya 28 tahun. Wajahnya selalu dipenuhi aura keseriusan yang profesional. Namun matanya yang tajam dan gerak-geriknya yang cekatan membuatnya menjadi asisten pribadi terbaik yang pernah ada. Ia adalah orang pertama yang percaya pada proyek ini setelah Arka dan Sena. Maya adalah jembatan yang menghubungkan ide gila Arka dengan realitas sehari-hari. Maya, bagaimana situasinya? Tanya Arka, sedikit terengah-engah karena antusiasme. Semua terkendali, Pak Arka. Media sudah menunggu di lounge utama. Investor dari Singapura sudah hadir. Dan yang terpenting, keynote speaker kita,
Bapak Wijaya, sudah berada di ruang tunggu VVIP. Lapor Maya dengan intonasi yang datar namun jelas. Hanya ada satu masalah kecil, lanjut Maya. Raut wajahnya berubah sedikit cemas. Masalah apa? Arka dan Sena bertanya hampir serempak. Laporan keuangan akhir untuk presentasi babak kedua. Saya rasa saya salah meletakkannya. Saya sudah cek di meja saya, di briefing room, tapi tidak ada. Padahal itu yang paling penting untuk meyakinkan investor babak kedua. Bisik Maya, suaranya mengandung nada frustrasi yang tersembunyi. Sena tiba-tiba menyela dengan nada santai. Laporan keuangan? Ah, yang cetakan terakhir itu? Aku yang mengambilnya tadi pagi, Mei. Aku ingin membandingkan angka pertumbuhan kuartal ini sekali lagi sebelum presentasi. Sebentar. Sena merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan map berwarna merah marun. Ini dia. Aku rasa aku salah lihat dan lupa mengembalikannya ke mejamu. Maaf, Mei. Aku kelelahan. Maya segera mengambil map itu dengan lega. Astaga, Pak Sena. Anda membuat jantung saya hampir copot. Terima kasih. Saya akan segera membawanya ke proyektor utama. Arka hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepala melihat tingkah kedua rekannya itu. Sen, kau harus lebih fokus. Sedikit saja celah hari ini bisa berakibat fatal, tegur Arka, namun nadanya lebih berisi lelucon daripada kemarahan. Siap, bos. Justru karena aku fokus memastikan semuanya sempurna, aku bawa double cek semua laporan. Santai saja. Nikmati panggungmu, jawab Sena, mengaitkan senyumnya. Arka menarik napas dalam-dalam. Semua terasa baik. Terlalu baik, mungkin. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, merasakan energi dari ratusan tamu undangan yang kini memenuhi hall. Ini adalah momennya. Ia harus bersinar. Arka, seorang visioner yang karismatik, penuh semangat, dan agak idealis. Keberhasilannya adalah hasil dari kerja keras yang ekstrim, namun Arka memiliki kelemahan. Ia cenderung terlalu percaya pada orang-orang terdekatnya, dan dalam mengejar mimpinya, ia kadang tidak sengaja mengabaikan perasaan orang lain, meskipun ia tidak bermaksud jahat. Ia melihat dunia dalam skema, hitam dan putih, menganggap pengkhianatan sebagai sesuatu yang hanya dilakukan oleh musuh, bukan oleh orang yang ia anggap keluarga. Hal inilah yang akan menjadi mata pisau tajam baginya nanti. Sena, sosok yang tenang, logis, dan sangat terorganisir. Ia adalah jangkar bagi Arka yang kadang terlalu berlayar jauh. Namun, di balik ketenangannya, tersembunyi sebuah luka lama yang belum tersembuhkan, sebuah kesalahpahaman yang kini menggerogoti. Sena selalu berada di bawah bayang-bayang Arka. Ia sangat mencintai pertemanan mereka, namun ia juga menyimpan rasa pahit yang dalam, yang dirasakan sebagai ketidakadilan atau pengabaian di masa lalu. Dalam hatinya, ia bergumul dengan loyalitas dan rasa sakit. Keinginannya bukanlah menghancurkan Arka, melainkan membuat Arka mengerti rasa sakitnya, sebuah motif yang jauh lebih kompleks dan menyentuh daripada sekadar iri. Maya, efisien, setia, dan observatif. Sebagai orang yang selalu berada di antara Arka dan Sena, Maya memiliki pandangan yang lebih objektif terhadap dinamika keduanya. Ia adalah orang pertama yang akan merasakan getaran aneh atau kejanggalan kecil. Loyalitasnya total pada Nusa Inovasi dan pada Arka sebagai role modelnya, membuatnya tanpa sadar akan menjadi mata dan telinga Arka saat insiden terjadi, meskipun ia akan melakukannya dengan hati-hati demi menjaga profesionalitas. Benih keganjilan. Arka, ditemani Sena, menyambut beberapa investor penting. Salah seorang investor lama, Pak Hasan, yang sudah mengenal mereka sejak awal, menyapa dengan senyum lebar. Selamat, Arka. Nusa Inovasi benar-benar melesat seperti anak panah, ujar Pak Hasan sambil menjabat tangan Arka dengan erat. Terima kasih, Pak. Ini semua berkat dukungan Anda dan kerja keras Sena di bagian operasional. Arka membalas, merangkul bahu Sena. Sena hanya tersenyum sopan. Kami hanya memastikan blueprint dari Arka terwujud, Pak Hasan. Dia adalah mesin utamanya. Ngomong-ngomong, Sena, kata Pak Hasan, beberapa minggu lalu saya sempat bertemu dengan Tito di sebuah acara. Dia sepertinya cukup penasaran dengan progres kalian. Sempat bertanya-tanya tentang sistem keamanan data cloud kalian.
Wajah Arka langsung berubah. Tito adalah mantan kolega yang keluar dengan kurang baik, dan kini menjadi pesaing berat yang dikenal dengan taktik kotornya. "Tito? Apa dia mengganggu Anda, Pak?" tanya Arka, nadanya mulai dingin. Sena segera menanggapi, terlihat sangat santai. "Oh, Tito. Ya, kami sempat bertemu. Hanya obrolan basa-basi bisnis, Pak Hasan." Dia mencoba memancing informasi. "Tentu saja. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kami sudah memproteksi diri kami dari segala celah. Saya pastikan itu." "Baguslah kalau begitu," kata Pak Hasan. "Hati-hati, Arka. Musuh yang paling berbahaya adalah yang pernah tahu kelemahan kita." Ucapan Pak Hasan itu seperti tetesan air dingin yang jatuh ke bara api kegembiraan Arka. Ia menoleh ke Sena, yang kini terlihat sedang sibuk melihat arlojinya. "Sen, kenapa kau tidak bilang pernah bertemu Tito?" tanya Arka saat Pak Hasan beranjak pergi. Sena mengangkat bahu dengan ringan. "Hanya pertemuan singkat. Tidak penting untuk dibahas di hari bahagiamu ini. Aku tidak mau merusak mood MU. Aku sudah pastikan dia tidak bisa menyentuh kita." Arka mencoba menepis rasa ganjil itu. Mungkin Sena benar. Dia hanya ingin melindungiku. Ia kembali fokus pada acara. 15 menit lagi, ia harus memberikan pidato kunci. Jeda menuju panggung. Arka merasa tenggorokannya kering dan sedikit berkeringat. Ia harus terlihat segar dan sempurna di hadapan ratusan orang. "Aku ke toilet sebentar. Merapikan diri," kata Arka pada Sena. "Tentu. Aku akan berjaga di sini, memastikan semua slide presentasimu aman," jawab Sena. Arka berjalan menuju lorong VVIP yang tenang, tempat toilet eksekutif berada. Toilet itu merupakan fasilitas khusus dengan kunci elektronik, hanya bisa diakses oleh Arka, Sena, dan beberapa manajer senior. Di dalam, Arka mencuci wajahnya. Wajahnya di cermin tampak lebih rileks. "Aku akan menguasai panggung malam ini," pikirnya penuh semangat. Ia merapikan rambut dan jasnya, lalu bersiap keluar. Saat tangannya meraih gagang pintu, tiba-tiba ia mendengar bunyi, klik, pelan dari luar. Pintu itu terkunci. Arka menganggap itu hanya sensor yang aktif. Ia mencoba membuka pintu, namun gagang pintu itu terasa mati, terkunci rapat. "Halo? Siapa di luar? Tolong buka," seru Arka. Tidak ada jawaban. Lorong itu sunyi senyap. Ia mencoba menendang pintu, namun pintu tebal itu tidak bergeming. Di luar, Arka mulai mendengar gemuruh tepuk tangan yang semakin keras, menandakan acara dimulai. Mungkin Sena sudah dipanggil ke atas panggung untuk pembukaan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ponselnya tertinggal di podium. Brak, brak. Siapa di luar? "Tolong buka. Ini Arka. Ini aku. Arka, cepat." Suaranya mulai meninggi, terselip kepanikan yang tak tertahankan. Namun, yang terdengar hanyalah keheningan lorong, dikalahkan oleh sayup-sayup suara musik orkestra dan pidato pembukaan yang bergema dari hall utama. Arka merasakan gelombang kepanikan dan amarah menyapu dirinya. Di hari terpenting dalam hidupnya, hari di mana ia seharusnya berdiri di puncak mimpinya, ia justru terkunci sendirian dalam keheningan toilet mewah ini. Arka bersandar di pintu, jantungnya berdebar kencang. Dalam kegelapan sesaat, sebuah pikiran melintas. Siapa yang tahu aku kesini? Siapa yang memiliki akses ke kunci ini? Hanya ada dua orang, dirinya dan Sena. Namun, pikiran itu segera ditepisnya. Tidak mungkin. Sena adalah orang yang paling kupercaya. Di dalam keheningan toilet, suara Sena yang tenang, yang berjanji akan mengurus keamanan agar tidak ada kejutan, tiba-tiba terngiang kembali di telinganya, menyisakan sebersit keganjilan yang kini terasa dingin menusuk. Arka terkunci, dan panggung gemerlap di luar sana mulai ramai tanpa kehadirannya. Perjalanan panjang dari kafe butut menuju puncak ini seolah-olah tiba-tiba terhenti di sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Ia tidak tahu bahwa kunci yang menjebaknya itu adalah pembuka bagi babak pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Dinding marmer dingin itu terasa membatasi sekaligus mengejek. Arka masih bersandar di pintu terkunci. Telinganya dipaksa mendengar gemuruh tepuk tangan yang datang silih berganti dari hall utama.
Setiap gemuruh itu seperti palu godam yang menghantam harga diri dan mimpinya. Di hari paling pentingnya, ia terperangkap dalam penjara sempit nan sunyi. 5 tahun perjuangan, kini terasa sia-sia dalam hitungan menit. Kepanikan itu mulai berganti wujud menjadi kemarahan yang membara. Arka memukul pintu sekali lagi, lebih keras. Siapapun di luar, ini bukan lelucon. Buka pintunya sekarang. Suaranya pecah, bergetar menahan frustrasi. Tidak ada respons. Hanya keheningan yang tebal, seolah-olah seluruh lorong itu telah diserap bumi. Arka lantas mencoba menggeser semua yang ada di dalam toilet, mencari celah, apapun yang bisa ia gunakan. Tidak ada jendela. Pintu baja itu seolah didesain untuk menahan segalanya. Ia mengingat Sena. Bukankah Sena yang berjanji memastikan keamanan? Bukankah Sena yang baru saja ia temui dan berpisah 5 menit sebelum ia masuk ke sini? Tidak, jangan berpikir buruk. Ia memarahi dirinya sendiri. Sena adalah sahabatnya. Ini pasti ulah kompetitor. Mungkin Tito yang licik, yang entah bagaimana menyusup ke sistem keamanan. Tapi bagaimana caranya? Toilet ini terletak di area VVIP yang dijaga ketat. Detik-detik itu terasa seperti jam pasir yang tumpah dalam lambat. Ia membayangkan Sena kini mungkin sedang di atas panggung, mencari-carinya. Atau mungkin Sena sedang bingung, meneleponnya tanpa hasil karena ponselnya ada di podium. Tiba-tiba, Arka mendengar suara gesekan pelan, disusul bunyi gemerincing kunci. Suara itu begitu kontras dengan keheningan yang mencekiknya selama ini, seperti secercah cahaya yang menembus awan gelap. Bunyi, klik, terdengar. Pintu itu didorong perlahan dari luar. Arka sontak menarik napas lega. Matanya menyipit karena cahaya koridor yang tiba-tiba menyambut. Namun, orang yang berdiri di ambang pintu bukanlah Sena, bukan Maya, bukan pula security perusahaan. Sosok itu adalah seorang bapak tua, mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda, dengan wajah yang tampak letih namun memancarkan ketenangan. Di tangannya, tergantung setumpuk kunci master yang tampak usang. Astaga, nak! Maafkan Bapak, maafkan Bapak. Bapak tidak dengar dari tadi. Bapak sedang membersihkan gudang di ujung sana. Ucap bapak tua itu, raut wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tadi kuncinya sempat macet. Sepertinya sistem elektroniknya bermasalah. Untung Bapak bawa kunci mekanik. Arka melangkah keluar, tubuhnya masih bergetar. Kemejanya terasa lengket karena keringat dingin. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang kini pasti berantakan. Bapak, terima kasih banyak. Saya sungguh tidak menyangka bisa terjadi, ujar Arka, suaranya kembali serak, kali ini karena kelegaan dan syok yang bercampur aduk. Sama-sama, nak. Lebih baik nak Arka segera ke hall utama. Sudah ramai sekali. Semangatnya tinggi sekali, seperti ombak di laut lepas. Bapak dengar, Pak Sena sudah di atas panggung, kata bapak tua itu, sambil tersenyum tulus. Sena sudah di atas panggung. Kata-kata itu menusuk Arka lebih tajam daripada rasa panik tadi. Sudah berapa lama ia terkunci? 15 menit? 30 menit? Cukup lama untuk Sena mengambil alih panggung dan sorotan. Bapak, sekali lagi terima kasih. Tolong jangan bilang siapa-siapa soal ini. Saya ingin ini tetap rahasia. Pinta Arka, matanya menatap tajam ke bapak tua itu, memohon pengertian. Tentu. Nak, Bapak mengerti. Rahasia aman, jawab bapak tua itu sambil mengangguk, lalu berbalik melanjutkan pekerjaannya. Arka tidak menyia-nyiakan waktu. Ia merapikan diri secepat kilat, mencuci wajahnya sekali lagi, dan berlari menuju hall utama. Panggung yang direbut. Saat ia tiba di balik tirai hall, suasana benar-benar pecah. Ratusan tamu, investor, dan awak media duduk khidmat, terhanyut dalam kata-kata yang mengalir dari bibir Sena. Cahaya sorot utama terpusat padanya, membuat sosok Sena tampak berkilauan di atas panggung. Sena sedang menyampaikan pidato puncak, pidato yang seharusnya menjadi milik Arka. Dan itulah kenapa, hadirin sekalian, suara Sena bergema, terdengar mantap dan berwibawa. Nusa Inovasi bukan sekadar startup. Kami adalah harapan. Kami adalah janji. Janji untuk menciptakan ekosistem teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga manusiawi. Kami percaya pada leadership yang kuat,
yang berdiri tegak, siap memimpin badai menuju pulau kesuksesan. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Sena baru saja berhasil memukau hadirin dengan retorika yang elegan. Arka berdiri terpaku, seperti patung di sudut gelap. Maya, yang berdiri di sisi panggung sebagai operator slide, tiba-tiba menyadari kehadiran Arka. Wajahnya sontak pucat, seolah baru melihat hantu. Ia segera berlari menghampiri Arka. "Pak Arka." "Astaga, Anda dari mana saja?" bisik Maya panik, matanya memancarkan kebingungan dan kekhawatiran yang tulus. "Saya mencari Anda kemana-mana. Ponsel Anda tidak bisa dihubungi." Pak Sena bahkan sudah mulai pidato dan sekarang dia sudah hampir selesai. Arka hanya bisa menggeleng, mencoba mengatur napasnya. Aku terkunci di toilet, Mei. Kuncinya macet. Aku baru saja keluar." Maya terbelalak. "Terkunci? Itu tidak mungkin. Toilet VVIP itu memiliki sistem keamanan elektronik ganda. Siapa yang..." "SSTT. Jangan sekarang," potong Arka cepat, matanya lurus menatap Sena di atas panggung. Ada rasa sakit dan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. "Siapa yang meminta Sena menggantikanku?" Maya menunduk, tampak ragu-ragu. Kami semua panik. Bapak menghilang begitu saja. Waktunya semakin mepet." Pak Sena yang maju, mengatakan Anda sedang ada urusan mendadak dan memintanya mengambil alih. Dia terlihat sangat meyakinkan. "Pak," dia bilang, "aku harus melindungi reputasi kita. Ini yang Arka mau." Arka memejamkan mata sejenak. Melindungi reputasi? Atau justru mengambil panggungku? Pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai pasir, mengaburkan kejernihan pikirannya, menahan badai kecurigaan. Sena menyelesaikan pidatonya dengan punchline yang disambut standing ovation. Ia tampak bersinar, memegang mikrofon dengan aura seorang pemenang. Sena turun dari panggung dan matanya langsung bertemu dengan Arka. Ekspresinya sesaat menunjukkan keterkejutan yang nyata, atau setidaknya, Arka berharap itu nyata, namun dengan cepat ia menyembunyikannya di balik senyum lega. "Arka, ya Tuhan, kau dari mana?" "Aku mencari-cari. Aku panik setengah mati." Sena langsung menghampiri, memeluk Arka dengan erat. Arka merasa pelukan itu sedikit terlalu kuat, sedikit terlalu dipaksakan. Ia melepaskan diri perlahan. "Aku terkunci, Sen. Di toilet VVIP. Sistemnya macet," kata cleaning service tadi. "Hampir setengah jam." Sena terbelalak, kali ini dengan ekspresi yang lebih meyakinkan. "Astaga, terkunci. Itu gila. Aku minta maaf. Harusnya aku yang double cek keamanan fasilitas itu. Maafkan aku. Aku harus mengambil alih pidatomu karena keynote speaker kita sudah harus segera pergi. Aku tidak mau momentum kita hilang begitu saja." "Kau melakukan pekerjaan yang luar biasa," ucap Arka, nada suaranya datar, tanpa emosi. Ia mengawasi wajah Sena dengan saksama. Tidak ada tanda-tanda kegugupan, hanya kelegaan dan sedikit rasa bersalah yang wajar. "Tentu saja, Arka. Untuk Nusa Inovasi, aku akan melakukan apa saja," jawab Sena, menatap balik Arka dengan mata yang tulus, tanpa keraguan sedikit pun. "Tapi kenapa kau tidak bilang kalau kuncinya macet? Harusnya kau segera memanggilku sebelum kau masuk." Arka merasakan ada yang janggal. "Bagaimana aku bisa bilang? Ponselku tertinggal. Dan jika kunci macet, kenapa hanya terjadi padaku di momen krusial ini? Ponselku kutinggal di podium. Kau tahu itu," jawab Arka dingin. "Tapi lupakan itu, Sen. Acara sudah berjalan. Kau urus dulu para investor. Aku butuh waktu sebentar." Aku sedikit terguncang. Sena mengangguk penuh pengertian. "Pergilah. Tenangkan dirimu. Panggung ini tetap milikmu. Aku hanya pemegang tongkat estafet sementara. Aku akan urus sisanya." Benang kusut kecurigaan. Arka melangkah menjauh dari keramaian, hatinya terasa berat. Perasaan ganjil yang ia rasakan sejak insiden laporan keuangan yang hilang ditemukan, kini berubah menjadi bisikan tajam kecurigaan. Ia berhenti di lorong yang kini sepi, tepat di luar pintu toilet terkutuk itu.
Ia memperhatikan sistem kunci elektronik itu. Di sana ada tombol kecil untuk membuka kunci dari dalam, dan sensor untuk kunci akses. Jika macet, seharusnya aku tidak bisa mengunci dari dalam. Dan jika kunci dari luar, siapa yang melakukan? Ia teringat cerita bapak tua cleaning service. Bapak itu menggunakan kunci mekanik dan berkata sistem elektronik macet. Tetapi sebelum ia terkunci, ia mendengar bunyi klik pelan dari luar. Bunyi itu menandakan seseorang menggunakan kunci akses atau mengunci ulang secara manual. Maya tiba-tiba menyusulnya. Wajahnya masih cemas. Pak Arka, ada apa? Anda baik-baik saja? Maya. Arka merendahkan suaranya. Matanya mengawasi sekitar. Tolong aku. Secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu, terutama Sena. Mata Maya membulat, namun ia mengangguk sigap. Tentu, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin kau selidiki log akses pintu ini. Rekaman CCTV di lorong ini. Segala detail yang berkaitan dengan toilet ini, sejak 1 jam yang lalu. Aku ingin tahu siapa yang terakhir kali mengakses pintu ini setelah aku masuk. Perintah Arka, suaranya kini kembali tajam, terbungkus tekad yang dingin. Maksud Anda curiga ini bukan kecelakaan teknis? Tanya Maya, ragu-ragu. Arka mendongak, menatap langit-langit yang dihiasi lampu kristal mahal. Aku tidak tahu, Mei. Tapi instingku berteriak. Aku dikunci, Mei. Di hari peresmian perusahaanku sendiri. Aku tidak akan tenang sampai aku tahu siapa dalang di balik tirai ini. Cari tahu semuanya. Mulai dari rekaman CCTV lorong. Mungkin ada petunjuk, sehelai bayangan, sebuah keganjilan yang kita abaikan. Maya mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya akan melakukannya malam ini juga. Saya janji, saya akan mencari tahu. Arka membalas tatapan Maya. Ia kini telah meninggalkan panggung euforia dan memasuki panggung penyelidikan yang penuh bayangan. Hatinya berat, terbebani oleh ketakutan yang paling mendalam. Bahwa musuh terbesarnya bukanlah Tito, bukan kompetitor yang jauh, melainkan bayangan yang berdiri begitu dekat, orang yang ia anggap sebagai belahan jiwa dalam bisnis, Sena. Malam peresmian itu berakhir, menyisakan gemerlap lampu yang meredup dan pecahan piring porselen yang berserakan. Bagi Arka, euforia yang seharusnya ia rasakan telah digantikan oleh rasa hampa yang dingin. Ia meninggalkan hall utama dengan senyum yang dipaksakan, mengangguk pada sisa-sisa investor yang mengucapkan selamat. Setiap ucapan selamat terasa seperti ironi. Mereka memuji kesuksesannya, padahal di dalam hatinya, ia sedang berhadapan dengan kegagalan kepercayaan yang paling menyakitkan. Sena masih sibuk mengurus sisa-sisa acara, terlihat profesional dan bertanggung jawab, seolah-olah perannya di panggung tadi adalah tugas yang tak terhindarkan. Arka mengawasinya dari kejauhan. Sena adalah cermin hidupnya, sahabatnya, orang yang berbagi keringat dan air mata bersamanya. Tapi kini, bayangan tebal mulai menutupi cermin itu, membuatnya sulit dikenali. Arka memilih untuk menunggu di kantor pribadinya, sebuah ruangan yang didominasi oleh kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang berkilauan. Namun, kilauan itu tak mampu menembus awan kecurigaan yang menyelimuti Arka. Ia hanya duduk diam, membiarkan pikirannya berputar. Pukul 11 malam, Arka mendengar ketukan pelan di pintu. Ia tahu itu pasti Maya. Ia mengunci pintu dan menyalakan lampu meja yang redup, menciptakan suasana konspirasi yang dingin. Masuk, Mei. Ada yang kau temukan? Tanya Arka tanpa basa-basi. Maya masuk, membawa tablet di tangannya. Wajahnya tegang, dan matanya memancarkan kelelahan yang luar biasa, namun juga kegigihan. Ia mengenakan blazernya, menunjukkan bahwa ia bekerja tanpa henti sejak Arka memberinya tugas rahasia itu. Ini semua yang saya dapatkan, Pak Arka. Log akses dan rekaman CCTV lorong VVIP. Bisik Maya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia meletakkan tablet di meja. Arka mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada layar tablet itu, seperti seorang detektif yang menemukan petunjuk emas. Mari kita lihat log aksesnya dulu, ujar Arka. Aku masuk sekitar pukul 19.30. Kapan kunci itu diaktifkan dari luar? Maya menunjuk ke barisan data di layar.
Anda masuk pukul 19.32. Tepat 2 menit kemudian, pukul 19.34, lock menunjukkan door locket by manual override, kunci manual diaktifkan. Dan hanya ada 3 keycard yang bisa melakukan override itu. Siapa saja? Tanya Arka. Suaranya mulai tercekat. Ia sudah tahu jawabannya, tapi ia perlu mendengarnya. Anda, saya, dan Pak Sena, jawab Maya. Raut wajahnya menunjukkan ia pun merasakan rasa sakit yang sama. Saya bersumpah, Pak, saya ada di belakang panggung saat itu. Saya sedang memegang mic cadangan. Arka menghela napas. Kecurigaannya semakin kuat, namun ia masih berusaha mencari celah untuk membela sahabatnya. Mungkin itu teknisi keamanan yang tadi sore sempat mengecek sistem. Lognya mencatat kode keycard yang digunakan, Pak Arka. Kodenya tidak cocok dengan teknisi manapun. Hanya cocok dengan kode akses K002, ujar Maya. Suaranya kini penuh penyesalan. Arka memejamkan mata. Ia dan Sena berbagi semua, termasuk kode keycard mereka. Tapi ia tahu, kode K002 adalah kode khusus yang mereka berikan hanya kepada Sena, karena Sena adalah CEO yang bertanggung jawab atas operasional dan keamanan. Tunjukkan rekaman CCTV-nya, Mei, perintah Arka. Suaranya berubah berat, seolah baru saja menelan batu. Maya menggeser layar tablet itu, memutar rekaman dari kamera tersembunyi yang mengarah ke pintu toilet. Rekaman itu hitam putih, buram, dan bergerak lambat. Pukul 19.32. Arka terlihat memasuki pintu toilet. Pukul 19.34. Sebuah bayangan muncul di depan pintu. Sosok itu mengenakan hoodie abu-abu di bawah blazer, dengan tudung yang ditarik menutupi sebagian wajah. Sosok itu berhenti sebentar. Tangannya bergerak cepat di panel kunci, lalu menarik tudung hoodie-nya lebih rendah. Sosok itu terlihat mengintip sejenak ke arah hall utama, seolah memastikan tidak ada yang melihat, lalu berjalan cepat ke arah berlawanan dari hall. Arka dan Maya menatap adegan itu dalam keheningan yang panjang. Sosok itu memang buram, tapi siluet tubuhnya, cara ia berjalan, dan yang paling mencolok, hoodie abu-abu yang selalu dikenakan Sena di setiap kesempatan non-formal, adalah sidik jari yang terlalu jelas untuk diabaikan. Hoodie itu hoodie yang selalu dipakai Pak Sena. Pak, bisik Maya, suaranya bergetar. Saya yakin itu dia. Dunia Arka terasa berhenti berputar. Udara di ruangan itu seolah-olah telah ditarik keluar. Rasa sakit itu datang bukan seperti sambaran petir, melainkan seperti jarum es yang menusuk perlahan, merusak organ-organ vital kepercayaannya. Tidak, Mei. Jangan buru-buru menyimpulkan. Hoodie abu-abu itu banyak dijual, kata Arka. Suaranya mencoba mencari alasan, mencoba membangunkan kembali benteng penyangkalan. Namun, ia tahu, suaranya terdengar kosong. Tapi, Pak Arka, selamanya, memberanikan diri. Lock akses K002. Kehadiran hoodie itu. Dan dia yang mengambil alih panggung Anda tanpa mencari tahu Anda hilang kemana. Padahal dialah yang paling tahu rutinitas Anda sebelum pidato. Arka mengusap wajahnya, frustrasi yang mendidih kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Kau benar, Mei. Ini terlalu kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alunan lagu yang dimainkan dengan sengaja. Arka mematikan tablet itu, mengembalikan kegelapan ke ruangan. Aku butuh kau melakukan satu hal lagi, Mei. Sebelum aku menghadapi Sena, kata Arka, menatap Maya dengan tatapan yang kini memancarkan rasa terluka yang mematikan. Apa, Pak? Aku ingat, Sena punya kebiasaan mencatat semua hal penting di buku catatan kecilnya yang bersampul kulit coklat. Dia selalu menyimpannya di laci mejanya, di bawah tumpukan dokumen. Aku ingin kau cari buku itu. Aku ingin tahu, apakah ada yang dia tulis belakangan ini tentang aku, atau tentang perusahaannya, pinta Arka. Permintaan itu terasa seperti ia sedang merobek privasi sahabatnya sendiri. Tapi ia harus tahu. Ia harus mencari alasan di balik pengkhianatan ini. Maya tampak ragu. Itu melanggar privasinya, Pak. Aku tahu, Mei. Tapi aku baru saja dikunci di hari paling penting dalam hidupku, oleh orang yang mungkin paling kupercaya. Jika itu melanggar privasi, biarlah. Aku butuh alasan, Mei.
Aku tidak bisa menerima pengkhianatan tanpa tahu mata air dari racun ini, desak Arka, matanya memohon. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Loyalitasnya pada kebenaran dan Arka mengalahkan keraguan profesionalnya. Baik, Pak Arka. Saya akan coba besok pagi sebelum yang lain datang. Saya akan mencari buku itu. Terima kasih, Mei. Dan ingat, ini rahasia di atas rahasia. Jangan sampai Sena tahu kita sedang menyelidiki, Arka mengingatkan. Maya meninggalkan ruangan. Arka kini sendirian, diselimuti bayangan kota dan bayangan kecurigaan. Ia berjalan ke jendela, menatap ke bawah. Ia membayangkan Sena, sahabatnya, yang kini mungkin sedang tidur nyenyak setelah berhasil menjalankan tugasnya. Mengapa, Sen? Jika kau ingin panggung, kau bisa mendapatkannya. Kau adalah CEO. Kau adalah mitra kau yang sejati. Kenapa harus dengan cara yang kotor? Kenapa harus merusak momen ini? Kilas balik muncul di benaknya. Sena yang selalu berada di belakangnya, mendukungnya, memujinya di depan semua orang. Namun, ia juga ingat tatapan Sena yang kadang kosong, seperti ada awan gelap yang melintas di matanya saat Arka terlalu banyak dipuji. Arka teringat perbincangannya dengan Pak Hasan tentang Tito, pesaing yang licik. Mungkinkah Sena terlibat dengan Tito? Mungkinkah ia adalah mata-mata yang disusupkan? Tapi motif Sena tidak pernah uang atau kekuasaan yang terang-terangan. Sena selalu sederhana, selalu berkata ia puas dengan perannya sebagai jangkar. Jika bukan uang atau kekuasaan, lalu apa? Dendam. Kata itu tiba-tiba melintas di benaknya, tajam dan dingin. Arka memejamkan mata. Ia harus menunggu bukti dari buku catatan Sena, yang ia harap bisa menjelaskan kegelapan yang kini mulai menelannya. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia tidak merasa marah, ia merasa dikhianati hingga ke tulang. Perasaan itu jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan finansial manapun. Ia tahu, pertemuannya dengan Sena keesokan harinya akan menjadi momen paling menentukan. Sebuah konfrontasi yang bisa menjadi akhir dari persahabatan mereka, atau awal dari pengungkapan kebenaran yang lebih menyentuh hati daripada yang ia bayangkan. Semua tergantung pada buku bersampul kulit coklat yang kini menjadi titik api bagi perjalanannya mencari kebenaran. Malam telah melarut, namun tidur enggan menyapa Arka. Ia hanya bisa mondar-mandir di apartemennya yang sepi, menanti fajar pertama yang akan membawa kebenaran. Setiap detik terasa memanjang, digantung oleh janji Maya untuk mencari buku bersampul kulit coklat milik Sena. Pikirannya seperti pusaran air, bukti-bukti yang ditemukan Maya, log akses K002 dan bayangan hoodie abu-abu, telah menghancurkan benteng penyangkalan, namun ia masih belum bisa menerima alasannya. Pengkhianatan tanpa motif yang jelas terasa seperti teka-teki tanpa kunci. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, telepon Arka bergetar. Sebuah pesan dari Maya. Sudah dapat. Tidak bisa bicara. Saya taruh di kotak surat pribadi Anda di bawah meja kantor. Saya bersihkan sidik jari saya. Saya pergi ke gudang arsip. Hati-hati. Arka bergegas ke kantor. Gedung Nusa Inovasi masih sunyi, baru diisi oleh beberapa karyawan awal. Ia langsung menuju kantor pribadinya, hatinya berdebar tak karuan. Di bawah meja kerjanya, sebuah kotak surat kayu kecil yang biasanya berisi surat penting, kini menyimpan harta karun yang paling berbahaya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan buku bersampul kulit coklat yang telah ia kenali sejak lama. Itu bukan hanya buku catatan. Itu adalah tempat Sena menumpahkan semua ide, kegelisahan, dan rencananya. Arka mengunci pintu. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan ia temukan. Membuka buku ini terasa seperti merobek kain persahabatan mereka sendiri. Halaman pertama berisi daftar tugas harian yang biasa. Halaman berikutnya, sketsa diagram operasional Nusa Inovasi. Arka membalik lembar demi lembar, mencari sesuatu yang lain. Lalu ia menemukannya. Bukan di bagian tengah, melainkan di beberapa halaman terakhir, ditulis tangan dengan tergesa-gesa. Tulisannya bukan lagi tentang bisnis. Itu adalah luapan emosi, ditulis dalam gaya yang penuh metafora, khas Sena saat ia sedang bergumul dengan pikirannya. 29 Agustus, 2 hari lalu. Mereka semua memuji Arka,
menyebutnya si genius. Aku hanyalah bayangan yang menjaga tanah agar ia tetap bisa terbang. Aku bahagia melihatnya. Sungguh. Tapi mengapa rasa sakit ini tetap menjerit? Aku yang memastikan mesin ini bekerja. Aku yang menjaga fondasi agar mimpinya tidak runtuh. Aku lelah menjadi sayap di balik punggungnya. Aku lelah menjadi air yang meredam api kecerdasannya. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya terkunci. Terkunci oleh ketidakberdayaan. Terkunci oleh rasa diabaikan. Mungkin, jika dia merasakannya, ia akan mengerti apa yang kurasakan 10 tahun lalu. Arka merasakan pandangannya kabur. Terkunci. Kata itu, terulang lagi, kini tertulis jelas sebagai motif. Ia tidak menginginkan uang, dia menginginkan pemahaman. Arka terus membaca. 31 Agustus, kemarin. Peresmian hari ini. Tito menghubungiku lagi, menawarkan kunci duplikat dan kode akses usang. Dia ingin aku merusak data Arka, menghancurkan perusahaannya. Aku bisa melakukannya. Tapi itu akan menghancurkan segalanya, termasuk kerja kerasku. Aku menolak Tito. Aku bukan penghancur. Aku tidak bisa menghancurkan apa yang telah kami bangun dengan darah dan waktu. Tapi kunci itu, kutinggalkan di rumah. Aku hanya menggunakannya untuk membuka pintu itu sebentar, memastikan pintunya terkunci otomatis. Aku tidak ingin menghancurkannya. Aku hanya ingin pelajaran. Aku hanya ingin dia merasakan bagaimana rasanya saat semua orang bertepuk tangan untuk kesuksesannya. Tetapi ia justru terperangkap sendirian, tak bisa bersuara. Persis seperti yang terjadi padaku saat presentasi proyek besar di kampus dulu, saat aku sangat membutuhkannya, dan dia hanya memberiku nasihat singkat sambil sibuk dengan proyeknya sendiri. Aku hanya ingin dia merasakan isolasi itu, walau sebentar. Buku itu jatuh dari tangan Arka, menimbulkan bunyi, gedebuk, keras di karpet tebal. Tubuh Arka terasa lemas, seperti semua tulangnya tiba-tiba menghilang. Pengkhianatan yang paling pahit bukanlah karena uang atau kekuasaan, melainkan karena cinta dan luka lama. Kilas balik yang menyakitkan. Air mata Arka menetes, membasahi ujung jasnya. Memoir Sena itu membuka kotak Pandora tentang masa lalu yang ia kira sudah lama ia bereskan. 10 tahun silam. Arka dan Sena adalah mahasiswa semester akhir, dipisahkan oleh satu meja di perpustakaan. Arka saat itu sedang berada di puncak kejeniusannya, merancang prototipe yang kini menjadi fondasi Nusa Inovasi. Ia dikelilingi dosen dan investor, seolah-olah dunia berputar untuknya. Sena, di sisi lain, sedang mengerjakan proyek terpentingnya. Ia bekerja siang dan malam, namun menjelang presentasi, sistemnya crash. Gagal total. Proyek itu gagal di depan dewan dosen, mengancam kelulusannya dan menjatuhkan mentalnya ke titik terendah. Sena saat itu benar-benar terkunci dalam jurang depresi. Arka mengingat saat itu. Sena mendatanginya, wajahnya pucat pasi, matanya penuh air mata. "Ka, aku hancur. Aku butuh cuti. Aku tidak sanggup lagi," bisik Sena saat itu. Arka yang sedang sibuk mempersiapkan proposal investor besar, hanya menoleh sekilas. "Ayolah, Sen. Jangan cengeng. Gagal itu biasa. Bangun lagi. Fokus saja pada yang berikutnya. Aku sibuk sekali. Aku harus segera kirim draft ini. Kau butuh waktu sendiri, kan? Ambil saja waktu untuk menenangkan diri." Arka saat itu berpikir ia sudah memberi nasihat yang terbaik. Ia berpikir Sena hanya perlu diberi ruang untuk menyembuhkan diri. Ia tidak tahu bahwa bagi Sena, kata-kata itu, "kau butuh waktu sendiri," diartikan sebagai pengabaian. Sena merasa Arka, satu-satunya orang yang ia anggap keluarga, telah menguncinya dalam kesendirian yang pahit demi mengejar mimpinya sendiri. "Aku terlalu fokus pada mimpiku sendiri dan mengabaikan sakitnya. Aku tidak melihat lukanya. Aku hanya melihat tantangan yang harus dilewati," batin Arka. Rasa bersalah itu kini terasa seperti tombak yang menusuk. Sena tidak membencinya. Sena hanya ingin dirasakan. Ia tidak ingin Arka hancur. Ia hanya ingin Arka mengerti bagaimana rasanya menjadi orang yang diabaikan dan terperangkap di tengah keramaian. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Arka menatap jam. Sena sebentar lagi akan tiba. Arka mengumpulkan kekuatan. Ia harus menghadapi sahabatnya,
bukan sebagai bos yang marah karena dikhianati, melainkan sebagai seorang sahabat yang akhirnya mengerti kesalahannya. Tidak lama kemudian, pintu diketuk. Sena masuk. Senyumnya cerah seperti biasa. "Pagi, Ka. Kenapa kau sudah di sini sepagi ini? Aku tadi lihat mobilmu. Kau tidak tidur, ya?" tanya Sena riang. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa. Arka diam, matanya menatap tajam ke mata Sena. Di tangannya, ia memegang buku bersampul kulit coklat itu. Senyum di wajah Sena perlahan memudar. Matanya langsung tertuju pada buku yang dipegang Arka. Wajahnya seketika pucat pasi, seolah-olah semua warna dalam dirinya telah tersedot habis. Ia tahu, tirai telah terbuka. "Arka, dari mana kau dapat buku itu?" tanya Sena, suaranya tercekat. Arka berdiri, melangkah, mendekat. Ia meletakkan buku itu di meja, membukanya tepat di halaman dengan tulisan tangan tentang isolasi dan 10 tahun lalu. "Kau yang mengunciku, Sen. Di hari peresmian perusahaanku sendiri. Di hari kita seharusnya bersinar bersama," kata Arka, suaranya tenang, namun mengandung kesedihan yang tak terbatas. Sena tidak membela diri. Ia hanya menatap lantai, matanya berkaca-kaca. Bahunya merosot, beban pengakuan yang selama ini ia pikul terasa berat. "Jawab aku, Sena. Mengapa? Uang? Kekuasaan? Tito?" desak Arka. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, ia butuh mendengarnya langsung. Sena mendongak, matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi air mata yang tumpah ruah. Bukan uang. Bukan Tito." Sena berteriak, suaranya pecah, melepaskan semua beban yang ia tahan. "Aku hanya ingin kau tahu rasa terkunci, Ka. Dinding-dinding itu, sepi itu. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya saat kau berada di titik terendah, dan orang yang paling kau harapkan, yang paling kau percaya, hanya memberimu kata-kata kosong dan meninggalkanku sendiri karena sibuk mengejar mimpinya." Sena mengambil langkah mundur, tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kau tahu bagaimana rasanya terisolasi di hari paling pentingmu. Aku ingin kau tahu bagaimana aku merasa terperangkap di masa lalu, sementara kau sudah berlari jauh di masa depan." Air mata mengalir di pipi Arka. Ia melihat bukan pengkhianat di hadapannya, melainkan seorang sahabat yang terluka parah. Core memory dari 10 tahun lalu kembali berputar. Ia ingat betapa ringannya ia saat itu memberi nasihat. "Ya Tuhan, Sena." Arka berbisik, suaranya penuh penyesalan. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak menyadari. Saat itu aku pikir kau hanya butuh ruang. Aku terlalu egois, terlalu fokus pada jalanku sendiri, hingga mengabaikan rasa sakitmu yang sedalam ini. Aku tidak bisa melepaskannya, Ka. Semakin kau sukses, semakin aku merasa menjadi bayangan yang tidak pernah benar-benar kau lihat. Aku cinta padamu, aku cinta pada Nusa Inovasi. Tapi aku tidak tahan dengan rasa sepi yang kau tinggalkan 10 tahun lalu," ujar Sena, isaknya semakin keras. Arka melangkah maju, menghapus air mata di pipinya. "Aku mengerti, Sen. Sekarang aku mengerti. Kau benar. Aku pantas merasakannya. Dan aku sungguh menyesal karena telah menguncimu dalam kesendirian itu." Konfrontasi itu tidak diwarnai oleh amarah, melainkan oleh penyesalan dan pengakuan luka. Arka telah mendapatkan jawabannya. Motif Sena bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan luka lama melalui rasa sakit yang setara. Pengkhianatan ini ternyata adalah jeritan minta tolong dari seorang sahabat. Arka tidak bisa marah. Ia hanya bisa merasakan kepedihan yang sama. Ia memutuskan, ia tidak akan menghancurkan Sena. Mereka harus menyembuhkan diri bersama-sama. "Duduklah, Sen. Kita tidak akan berbicara tentang log akses atau CCTV. Kita akan bicara tentang masa lalu," kata Arka, mengulurkan tangan. Konfrontasi besar itu telah usai, menyisakan reruntuhan emosi yang harus segera mereka bereskan. Benang kusut itu kini terurai, menunjukkan luka lama sebagai dalang sebenarnya. Ruangan kantor Arka, yang semula dipenuhi cahaya harapan, kini terasa seperti ruang interogasi emosional. Setelah ledakan pengakuan dari Sena,
Keheningan yang tersisa terasa lebih tebal daripada beton. Buku bersampul kulit coklat tergeletak di meja, saksi bisu pengkhianatan yang berakar dari cinta yang salah dipahami. Arka akhirnya duduk di sofa, mengundang Sena untuk duduk di hadapannya. Ekspresi Sena tidak lagi defensif. Ia tampak seperti prajurit yang baru kalah perang, kelelahan, dan penuh penyesalan. "Duduk, Sen," ucap Arka. Suaranya kini melunak, jauh dari kemarahan seorang bos, lebih seperti seorang kakak yang melihat adiknya terluka. "Aku tidak akan memecatmu. Aku tidak akan melaporkanmu. Tapi aku butuh kau jelaskan semua dari awal, bukan sebagai CEO-ku, tapi sebagai Sena, sahabatku." Sena duduk, meremas-remas tangannya. "Aku tahu, Ka. Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan tindakanku. Aku telah merusak kepercayaan yang kau berikan padaku. Aku pantas menerima hukuman apapun. Hukuman sudah kau berikan padaku, Sen. Dan aku sudah merasakannya," potong Arka. Tatapannya menyiratkan rasa sakit yang dalam. "Sekarang jelaskan padaku. Kenapa 10 tahun lalu, kau tidak pernah benar-benar bilang padaku seberapa hancurnya kau saat itu?" Sena menghela napas panjang, seperti mengeluarkan bertahun-tahun beban dari paru-parunya. "Bagaimana aku bisa bilang, Ka? Saat itu, kau sedang terbang tinggi. Kau adalah bintang kejora yang menerangi kampus. Semua orang memujimu. Sementara aku hanya puing-puing kegagalan. Aku merasa malu." Ia melanjutkan, suaranya lebih stabil sekarang, namun dipenuhi kesedihan. "Aku datang ke mejamu hari itu. Aku ingat, aku bahkan tidak sanggup menatap matamu. Aku hanya bilang aku hancur, dan kau bilang, ambil saja waktu untuk menenangkan diri. Kau bilang aku butuh ruang. Kau mengira aku butuh ruang, padahal aku butuh kau. Aku butuh kau bilang, ayo kita perbaiki ini bersama. Aku butuh kau di sisiku." Arka memejamkan mata. Ia mengingat adegan itu dengan jelas. Ia terlalu sibuk dengan deadline dan proposal, terlalu terbuai dalam gelombang kesuksesannya sendiri, sehingga ia hanya menyimak Sena dengan telinga, bukan dengan hati. "Aku minta maaf, Sen. Sungguh. Aku berpikir nasihat itu sudah cukup. Aku pikir, karena aku sibuk, kau pasti akan mengerti." Arka mengakui, penyesalannya tulus. "Aku terlalu melihat masalahmu sebagai rintangan teknis, bukan sebagai luka emosional. Maafkan aku, Sen. Aku lalai. Aku adalah sahabat yang egois." Sena tersenyum kecut. "Kau tidak egois, Ka. Kau hanya fokus. Kau terlalu fokus pada ambisimu hingga melupakan bahwa di dunia nyata, persahabatan juga butuh nutrisi. Sejak saat itu, aku membangun benteng. Aku tetap di sisimu, membantumu mewujudkan nusa inovasi, tapi aku memastikan diriku tetap di bayangan. Tapi kenapa kau terus memendamnya hingga sekarang? Kita sudah sukses, Sen. Kau memiliki segalanya, tanya Arka. Justru karena kita sukses, Ka, seru Sena. Setiap kali ada penghargaan, setiap kali ada wawancara, setiap kali kau dipuji sebagai jenius di balik nusa inovasi, luka lama itu berdarah lagi. Aku tahu aku tidak sejenius dirimu, tapi aku ingin kau melihatku, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai Sena yang juga berkorban mati-matian. Peresmian kemarin adalah puncak segalanya. Itu adalah simbol kesuksesan yang dibangun di atas pengorbananmu, dan juga di atas kepahitan lama yang kurasakan. Pengakuan Tito dan batas moral. Arka mengambil jeda sejenak. Ia harus memastikan satu hal yang tertulis di buku catatan itu. Tito, ucap Arka, menatap lurus ke mata Sena. Kau bilang dia memberimu kunci duplikat dan ingin kau merusak data kami. Sena mengangguk. Ya, itu terjadi sekitar 2 minggu lalu. Dia tahu aku memiliki akses penuh dan dia menawarkan uang yang sangat besar. Dia tahu persis di mana kelemahan sistem kami karena dia pernah menjadi bagian dari lingkaran kita. Lalu kenapa kau menolaknya? Aku sudah bilang, Ka, aku bukan penghancur. Aku benci kau karena melukaiku, tapi aku tidak pernah ingin menghancurkan apa yang sudah kita bangun bersama. Nusa inovasi ini adalah anak kandung kita berdua, terlepas dari siapa yang lebih dulu memiliki idenya. Aku menolaknya mentah-mentah.
Uang dan kekuasaan tidak pernah menjadi motivasiku. Sena mencondongkan tubuh ke depan, matanya memancarkan keputusasaan yang jujur. Kunci duplikat itu kutinggalkan di rumah. Aku hanya menggunakannya untuk setup skenario kemarin. Aku menggunakannya untuk mengunci pintu, bukan untuk membuka jalan bagi Tito. Arka menyadari, meskipun Sena berkhianat, ia masih memegang batas moral yang kuat. Ia melindungi perusahaan. Pengkhianatan ini adalah pengkhianatan emosional, bukan pengkhianatan bisnis murni. Lalu, kenapa kunci duplikat itu bisa ada di rumahku saat Maya mencarinya? Tanya Arka, menahan napas. Sena tampak bingung. Di rumahmu? Tidak mungkin. Aku yakin aku meninggalkan kunci itu di laci kamarku setelah aku menggunakannya untuk latihan kecil di toilet itu. Astaga. Aku meninggalkannya di tas kerja. Aku ingat, aku sempat membawanya ke rumahmu saat kita membahas briefing terakhir. Sena memukul dahinya pelan. Aku pasti lupa mengembalikannya. Aku tidak sengaja meninggalkannya di sana. Aku sudah terlalu panik dengan rencana bodohku, jadi aku tidak fokus. Jadi, kunci itu ditemukan oleh Maya. Tidak, aku sendiri yang menemukannya, jawab Arka. Ia memilih untuk melindungi Maya dari Sena untuk saat ini. Kejadian, kunci tertinggal, ini memberikan Arka perspektif baru. Sena terlalu panik, terlalu terbebani oleh konflik batinnya sendiri, sehingga ia ceroboh. Ia bukan penjahat yang dingin, melainkan seorang yang tertekan. Jalan menuju pengampunan. Arka bangkit dan berjalan ke jendela, menatap ke kota yang kembali sibuk. Aku tidak tahu harus berbuat apa padamu, Sen. Logika bisnisku mengatakan aku harus melepasmu. Kepercayaan adalah aset paling mahal di perusahaan ini, kata Arka, suaranya pelan dan bergetar. Sena bangkit, berjalan ke belakang Arka. Aku tahu, Ka. Lakukanlah. Aku akan pergi. Aku akan mundur dari Nusa Inovasi. Aku hanya minta satu hal. Jangan bilang pada siapapun. Aku akan bilang aku ingin fokus pada studi lanjut. Jangan hancurkan reputasiku di mata publik. Sisanya, ambil semua yang menjadi hakku. Aku tidak peduli. Arka berbalik. Ia menatap Sena, sahabatnya yang rapuh. Ia melihat luka, bukan kebencian. Aku tidak mau kau pergi, Sen. Atau setidaknya, tidak sekarang. Jika kau pergi, kau hanya akan lari dari masalahmu. Dan aku akan mengunci diriku dalam penyesalan abadi. Arka menarik napas dalam-dalam. Kau bilang kau ingin aku merasakan isolasi. Aku sudah merasakannya. Aku juga merasakan kepedihan saat tahu kau yang melakukannya. Itu 2 kali lipat lebih sakit. Arka mengambil keputusan yang paling sulit, keputusan yang didorong oleh hati, bukan oleh kalkulasi bisnis. Sena, kau tidak akan pergi. Tapi kau harus mengambil cuti, tegas Arka. Cuti panjang. 6 bulan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada laporan, tidak ada urusan Nusa Inovasi. Kau harus fokus pada dirimu sendiri, pada penyembuhan luka lama yang sudah 10 tahun kau pendam. Aku akan menanggung semua biaya terapimu, apapun itu. Aku akan pastikan kau kembali sebagai Sena yang utuh. Mata Sena kembali dipenuhi air mata. Kali ini bukan karena kesakitan atau rasa bersalah, melainkan karena kelegaan dan rasa haru yang tak terduga. Ia mengira akan diusir. Ka, kau tidak perlu. Aku perlu, Sen. Aku butuh ini untuk menebus kesalahanku 10 tahun lalu. Kita tidak hanya membangun perusahaan, kita membangun kembali persahabatan kita. Potong Arka, tegas namun penuh kasih. Kau memberiku pelajaran yang sangat mahal. Sekarang giliranku memberimu penyembuhan yang paling kau butuhkan. Sena akhirnya menangis terseduh-seduh, tangisan yang memecah keheningan kantor. Ia berjalan mendekat dan memeluk Arka, pelukan yang kali ini tulus, tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Terima kasih, Ka. Terima kasih, kau benar-benar tidak berubah. Aku yang bodoh, bisik Sena di bahu Arka. Kita sama-sama bodoh, Sen. Aku bodoh karena mengabaikan, kau bodoh karena memilih cara yang salah untuk berkomunikasi, jawab Arka, membalas pelukan itu, merasakan kembali hangatnya persahabatan mereka. Keputusan telah dibuat. Sena akan cuti untuk penyembuhan.
Arka harus menjalankan perusahaan tanpa tangan kanannya, dan yang lebih penting, ia harus menjaga rahasia ini dari seluruh dunia, termasuk para investor dan Tito yang mungkin masih mengintai. Ia harus merangkai kebohongan yang elegan untuk menutupi kebenaran yang menyakitkan ini. Arka tahu, perjalanan baru Nusa Inovasi akan jauh lebih berat, namun ia kini berdiri di atas fondasi yang lebih jujur, fondasi pengampunan dan kasih sayang yang tulus. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca kantor, Arka terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memberi kehangatan harapan baru, di sisi lain menyingkap kekacauan yang harus segera ia bereskan. Pelukan rekonsiliasi dengan Sena telah merobohkan dinding emosi di antara mereka. Namun kini, Arka harus membangun dinding rahasia yang kokoh di sekitar Nusa Inovasi. Ia harus menyembunyikan kebenaran pahit itu. Arka mendongak dari mejanya saat pintu diketuk pelan. Itu Maya. Ia tahu, Maya pasti sudah menunggu kabar. Gelisah. Masuk, Mei, panggil Arka. Maya melangkah masuk, tatapannya langsung tertuju pada raut wajah Arka yang tampak lelah namun lebih tenang dari hari sebelumnya. Pak Arka, Anda baik-baik saja? Saya lihat Pak Sena sudah pergi. Apa yang terjadi? Apakah Anda sudah bicara dengannya? Arka menghela napas. Duduklah. Maya, aku harus bicara. Ini sangat rahasia. Maya duduk, siap mendengarkan. Ya, aku sudah bicara dengan Sena. Semuanya terungkap. Masalahnya bukan tentang bisnis, Mei. Masalahnya adalah luka lama yang sudah ia pendam sejak kami kuliah. Ia merasa diabaikan olehku saat ia sedang dalam titik terendah dulu. Jelas Arka, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia harus mempercayai Maya, karena Maya adalah satu-satunya jembatan operasional yang ia miliki sekarang. Maya tampak terkejut. Jadi, insiden kunci itu adalah cara dia untuk menarik perhatian, untuk membalas rasa diabaikan itu. Tepat. Dia tidak ingin menghancurkan Nusa Inovasi. Dia hanya ingin aku merasakan isolasi. Dia sudah sangat menyesal. Arka menegaskan. Dia sudah mengakuinya. Dan dia sudah setuju untuk mengambil cuti panjang. 6 bulan, untuk fokus pada penyembuhan dirinya. Cuti panjang. Maya mengulang, suaranya dipenuhi keterkejutan. Tapi, Pak Arka, siapa yang akan menggantikan beliau sebagai CEO? Operasional kita sedang di puncak. Kau, Maya. Untuk sementara, kau adalah orang yang paling mengerti flow kita setelah Sena. Arka menatap Maya, keyakinannya terpancar. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan diri. Kau akan menjadi jembatanku. Maya terlihat ragu, namun matanya memancarkan gairah yang tersembunyi. Saya akan berusaha, Pak. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepergian Pak Sena kepada para investor? Apalagi setelah peresmian yang sukses itu. Inilah inti dari kesulitan Arka. Kebohongan elegan yang harus ia ciptakan. Kita akan katakan bahwa Sena sedang kelelahan ekstrim karena bekerja non-stop selama 5 tahun. Kita akan katakan dia mengambil cuti sabatikal mendadak untuk menulis buku tentang kepemimpinan teknis dan mencari inspirasi baru di luar negeri. Arka menjelaskan rencananya. Pastikan narasinya kuat. Tekankan bahwa ini adalah keputusan bersama dan tidak ada konflik. Sena akan mendukung narasi ini. Baik, Pak. Itu masuk akal. Maya mengangguk, mengambil tablet dan mulai mencatat poin-poin. Tapi bagaimana dengan Tito? Di buku catatan Pak Sena tertulis bahwa Tito sempat menghubunginya dan menawarkan kunci duplikat. Apakah Pak Sena sudah menyerahkan kunci itu? Pertanyaan Maya seperti peringatan. Walaupun Sena menolak tawaran Tito tetaplah bayangan di pintu gerbang yang siap menerkam kapan saja. Sena bilang dia menolak tawaran Tito untuk merusak data kita. Kunci duplikat itu pun ia tinggalkan secara tidak sengaja di rumahku. Bukan sengaja ia berikan kepada orang lain, Arka menjelaskan. Tapi, Mei, ini yang paling penting. Tito tahu kelemahan sistem kami karena dia yang menawarkan bantuan perusakan. Tito pasti sedang mengintai, menunggu celah. Arka berdiri, berjalan ke papan tulis, mengambil spidol. Mulai hari ini, Maya, kita tidak hanya mengurus operasional, kita juga harus mengurus keamanan siber kita secara total. Tito adalah musuh yang tak terlihat. Kepergian Sena ini adalah sinyal bahaya bagi kita.
Kita harus bergerak lebih cepat dari Tito. Memperkuat benteng pertahanan. Selama 2 minggu berikutnya, kantor Arka menjadi pusat komando dadakan. Ia dan Maya bekerja seperti mesin. Arka menangani rapat dengan investor, menjual narasi, cuti sabatikal Sena, dengan meyakinkan, sambil sesekali menerima tatapan skeptis dari beberapa pihak. Saya jamin, kepergian Sena tidak akan memengaruhi kinerja kami. Justru dengan adanya Maya, kami memiliki energi baru yang lebih fokus. Arka berusaha meyakinkan para dewan direksi, suaranya memancarkan keyakinan yang ia sendiri berusaha tanamkan. Di sisi teknis, Maya menunjukkan dirinya sebagai permata yang tersembunyi. Ia tak hanya cekatan mengurus administrasi, tapi juga memiliki pemahaman yang solid tentang alur kerja teknologi mereka. Pak Arka, saya sudah meninjau log akses dan semua backdoor sistem yang mungkin diakses oleh orang luar. Lapor Maya suatu sore, matanya terfokus pada monitor. Saya menemukan ada beberapa port data lama yang masih aktif dan berpotensi menjadi celah, khususnya di sistem data cloud yang menyimpan data pelanggan lama kita. Arka menoleh cepat. Port data lama? Itu pasti sistem yang kita upgrade setahun lalu. Sena bilang dia sudah menutup semua akses lama itu. Sepertinya tidak semua, Pak. Atau mungkin dia hanya lupa. Tapi ini adalah tempat yang sempurna bagi Tito untuk menyusup tanpa terdeteksi. Saya akan segera melakukan patching dan menutup semua port tersebut, kata Maya. Tangannya sudah bergerak cepat di keyboard. Lakukan segera, Mei. Dan perketat autentikasi. Kita tidak boleh meninggalkan sehelai pun rambut yang bisa dipegang oleh Tito. Perintah Arka. Ia merasakan hawa dingin ancaman Tito mulai terasa. Arka kini membagi fokusnya. Sebagian besar energinya dihabiskan untuk menutup celah teknis, sisanya untuk menjaga komunikasi dengan Sena. Percakapan jarak jauh dan janji penyembuhan. Sena kini berada di Bali, menjalani terapi dan mencoba melepaskan beban emosionalnya. Arka sering meneleponnya, namun bukan untuk membahas pekerjaan, melainkan hanya untuk memastikan keadaannya. Suatu malam, Arka menelepon Sena. Bagaimana kabarmu, Sen? Kau sudah coba yoga yang kurekomendasikan? Tanya Arka. Di ujung telepon, suara Sena terdengar lebih ringan, seperti beban berat telah terangkat. Sudah, K.A. Dan ini aneh, tapi aku merasa lebih baik. Terapis bilang aku harus berhenti melihat diriku sebagai bayangan, dan mulai melihat diriku sebagai cahaya yang berbeda. Ia bilang, aku harus menerima bahwa pengabdianku sama berharganya dengan visimu. Tentu saja berharga, Sen, Arka berbisik, tulus. Nusa Inovasi tidak akan ada tanpa tangan dinginmu di operasional. Aku minta maaf karena aku tidak pernah membuatmu merasakannya. Kau adalah kopilot terbaik yang pernah ada. Aku juga minta maaf, Kak. Aku seharusnya bicara, bukan bertindak seperti anak kecil yang merengek. Pengalaman terkunci itu, aku harap kau tidak terlalu membenciku. Aku tidak membencimu, Sen. Aku hanya terluka. Tapi luka itu sedang kita obati bersama. Fokus saja pada pemulihanmu. Aku akan mengurus perusahaanku, perusahaan kita. Arka mengoreksi dirinya sendiri. Dan aku butuh kau kembali. Kembali sebagai Sena yang sembuh, bukan Sena yang terluka. Sena terdiam sejenak. Terima kasih, Kak. Aku akan kembali. Aku janji. Tapi, hati-hati dengan Tito. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti tahu kau sedang melemah tanpa aku di sisi operasional. Peringatan Sena itu seperti panah beracun yang tepat sasaran. Tito adalah musuh yang memanfaatkan setiap kelemahan emosional dan struktural. Arka kini harus berjuang bukan hanya untuk kesuksesan, tapi untuk bertahan hidup. Arka kembali menatap monitornya. Di sana, Maya baru saja selesai menutup port data lama. Ia merasa lega, benteng pertama telah diperbaiki. Namun, ia tahu, ini hanyalah permulaan. Tito bukanlah tipe yang mudah menyerah. Arka harus selalu waspada. Ia harus siap menghadapi kemungkinan bahwa Tito mungkin akan menggunakan pengkhianatan Sena sebagai leverage. Meskipun Sena sudah menolak tawaran Tito, Arka menyandarkan punggungnya di kursi. Ia telah kehilangan mitra terbaiknya untuk sementara. Namun sebagai gantinya, ia mendapatkan kejujuran dan kepercayaan yang baru. Ia harus kuat.
Ia harus memimpin Nusa Inovasi melalui badai ini, tidak hanya demi dirinya, tapi juga demi Sena, yang sedang berjuang menemukan kembali dirinya sendiri di kejauhan. Babak pertarungan sejati melawan musuh yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu setelah Sena meninggalkan perusahaan untuk cuti penyembuhan, suasana di Nusa Inovasi terasa seperti medan perang yang sunyi. Di permukaan, semuanya tampak normal. Maya dengan sigap mengambil alih kendali operasional, menjalankan strategi yang sudah lama ia kuasai di bawah arahan Sena. Namun, di balik pintu kantor Arka dan di ruang server, terjadi pertempuran senyap melawan musuh tak kasat mata, Tito. Arka tidak bisa bersantai. Peringatan Sena tentang kelemahan sistem, ditambah dengan penemuan Maya mengenai port data lama yang terbuka, membuat inderanya selalu waspada. Ia tahu, Tito pasti menganggap kepergian Sena sebagai hadiah, kesempatan emas untuk menyerang saat jantung operasional Nusa Inovasi sedang berdetak lambat. Pagi itu, Maya masuk ke kantor Arka dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya sepucat kertas HVS. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi yang sudah dingin. "Pak Arka, kita punya masalah serius," bisik Maya, menutup pintu dengan hati-hati. Arka segera bangkit dari kursinya. "Ada apa, Mei? Apakah ada investor yang mulai mencium bau busuk dari cuti Sena?" "Bukan, Pak. Ini lebih buruk. Serangan siber. Ada upaya phishing besar-besaran yang menargetkan data user premium kita," lapor Maya, matanya terpaku pada tabletnya. "Serangan itu sangat canggih. Bukan sekadar serangan brute force biasa. Ini terorganisir, hampir seperti operasi militer digital." "Dari mana asalnya?" tanya Arka, mendekat ke monitor. Adrenalinnya melonjak. "Dari jaringan anonim yang sangat sulit dilacak, tapi pola serangannya saya mengenali beberapa protokol yang pernah kita bahas saat pengembangan sistem keamanan tahun lalu, yang hanya diketahui oleh orang dalam," jawab Maya, dahinya berkerut. "Saya yakin ini Tito." Arka memukul meja, tidak terlalu keras, namun cukup untuk menunjukkan frustrasinya. Bajingan itu. Dia benar-benar memanfaatkan momen ini. Celah mana yang dia gunakan? Dia mencoba masuk melalui port data pelanggan lama yang sempat saya lihat terbuka itu, Pak Arka. Untungnya, saya sudah pasang firewall berlapis. Tapi dia menemukan cara lain. Maya menunjuk ke layar. Dia menggunakan teknik cross-site scripting yang menyerang API autentikasi. Ini adalah titik yang sangat sensitif karena sistem ini baru saja kita integrasikan dengan sistem yang dikembangkan oleh tim Sena. Arka memejamkan mata sejenak. Ia tahu, meskipun Sena telah menolak tawaran Tito, Tito pasti sudah mencoba memancing informasi teknis dari Sena saat mereka bertemu. Tito tidak butuh Sena untuk melakukan perusakan. Ia hanya butuh cetak biru kelemahannya. "Apakah dia sudah berhasil mencuri data?" tanya Arka, suaranya tercekat. "Belum, Pak. Kita masih berada di fase bertahan. Firewall sedang menahan laju serangannya. Tapi itu hanya masalah waktu. Dia menembus pertahanan kita seperti air yang merembes melalui celah terkecil," kata Maya, menatap Arka dengan tatapan yang meminta petunjuk. Arka tahu, ini adalah ujian terbesar mereka. Ia harus berpikir cepat, dan ia hanya punya Maya sebagai pasukannya. "Dengarkan aku, Mei. Kita harus membalikkan keadaan. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang balik, atau setidaknya, kita harus menutup semua jalan keluar," kata Arka, mengambil ponselnya. "Aku akan menghubungi Sena." Maya tampak terkejut. "Pak Sena? Tapi, Pak Arka, dia sedang cuti penyembuhan. Dan aku tahu. Tapi dia adalah arsitek keamanan asli kita, Mei. Aku tidak akan memintanya kembali bekerja, tapi aku butuh satu keping informasi yang hanya dia yang tahu," Arka menjelaskan, lalu segera menekan nomor Sena. Beberapa dering kemudian, Sena mengangkat telepon. Suaranya terdengar damai, sedikit terengah-engah, seolah baru selesai beraktivitas di pantai. "Halo, K.A.? Ada apa? Tumben menelepon sepagi ini. Apa smoothie manggamu sudah habis?" Arka tahu ia harus berhati-hati agar tidak membebani mental Sena. Ia tidak bisa mengatakan, "Perusahaanmu diserang." "Sen, aku butuh bantuanmu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai mantan geek yang jenius," Arka memulai,
nadanya seolah meminta nasihat teknis ringan. Kami sedang mencoba memperbarui sistem autentikasi API yang kau integrasikan bulan lalu. Kami menemukan satu bug aneh saat patching. Aku ingat kau pernah bilang ada satu backdoor yang kau buat untuk tujuan testing darurat, Ki, yang hanya kau yang tahu. Sena terdiam di ujung telepon. Keheningan itu terasa panjang, seperti benang tipis yang menghubungkan dua benua. Sena pasti merasakan hawa dingin di balik kata-kata Arka. Ia sangat cerdas. Ia tahu ini bukan hanya bug biasa. Tito, kata Sena, bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Ya, Sen. Dia menemukan celah di port data lama. Meskipun Maya sudah menutupnya, dia menemukan jalan lain. Arka mengakui. Dia menyerang API autentikasi. Aku yakin dia mendapatkan informasi ini saat dia mencoba merekrutmu. Aku butuh ki darurat itu, Sen. Aku butuh cara untuk memutus koneksinya dari pusat. Sena menghela napas berat. Aku tahu ini akan terjadi. Begitu aku tahu kau ditinggal sendirian, aku tahu Tito akan bergerak. Ki itu adalah kunci pintu belakang yang kubuat bertahun-tahun lalu. Ka, aku bahkan tidak pernah mencatatnya. Tolong, Sen. Aku butuh detailnya. Sekarang juga, desak Arka, suaranya penuh tekanan. Sena akhirnya menyerah. Loyalitasnya pada perusahaan, pada Arka, lebih kuat daripada keinginannya untuk cuti total. Ia mulai mendiktekan serangkaian kode dan urutan hash yang kompleks, sebuah mantra digital yang hanya bisa diucapkan oleh penciptanya. Dengar baik-baik, Ka. Urutan hash ini, jika diinput melalui konsol admin utama, akan mengaktifkan lockdown total pada port yang tersambung dengan API autentikasi dalam waktu 30 detik. Tapi, ini akan mereject semua traffic masuk dan keluar selama 5 menit. Gunakan hanya jika benar-benar darurat, Sena memperingatkan. Aku bersumpah, kali ini aku di pihakmu sepenuhnya. Terima kasih, Sen. Kau menyelamatkan kita, ucap Arka, rasa lega membanjiri dadanya, bercampur rasa bersalah karena telah mengganggu proses penyembuhan sahabatnya. Lockdown total. Arka segera mencatat kode-kode rumit itu, lalu menoleh ke Maya yang tampak takjub mendengarkan percakapan itu. Mei, kau dengar itu? Kita akan menggunakan ki darurat ini. Aku akan mendiktekan urutan hash itu padamu. Kau harus memasukkannya ke konsol admin pusat. Sekarang, perintah Arka. Tapi, Pak Arka, ini akan menghentikan semua traffic. 5 menit tanpa layanan, kita akan kehilangan banyak pengguna yang sedang bertransaksi. Maya mengingatkan, tampak ragu. Kita akan kehilangan lebih banyak jika seluruh data pelanggan kita jatuh ke tangan Tito. Pikirkan ini sebagai operasi penyelamatan jantung. Kita harus menghentikannya sebentar agar tidak meledak, tegas Arka. Lakukan, Mei. Kepercayaan ada di tanganmu. Maya mengangguk. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Ia segera menuju ke server rak yang tersembunyi, mengambil posisi di depan konsol utama. Arka mendiktekan kode demi kode. Siap? Masukkan sekarang. Hash pertama, F5B3T9J1. Jari-jari Maya menari di keyboard, bergerak dengan kecepatan yang memukau. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Layar konsol menunjukkan serangkaian perintah yang berhasil dieksekusi. Tepat 30 detik kemudian, terdengar suara alarm peringatan keras dari seluruh sistem. Jaringan internal berkedip merah. Semua trafik ke Nusa Inovasi terhenti. Berhasil, Pak Arka. Sistem sudah lockdown. Koneksi Tito pasti terputus, teriak Maya dari ruang server. Napasnya tersengal. Arka berdiri di depan monitor utamanya. Grafis serangan siber yang tadinya menanjak tajam, kini jatuh ke nol, seperti ombak besar yang tiba-tiba menabrak karang yang tak terlihat. Mereka selamat. Serangan Tito berhasil digagalkan, bukan karena firewall baru, melainkan karena kunci darurat yang hanya dimiliki oleh Sena, orang yang paling dipercaya dan paling terluka. Arka menatap keluar jendela. Ia menang, tetapi ia tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Ia telah menarik Sena kembali ke dalam pusaran masalah meskipun hanya sesaat. Ia kembali menghubungi Sena. Sen, sudah aman. Lockdown berhasil. Terima kasih. Kau benar-benar menyelamatkan kita, ujar Arka, suaranya tulus.
Sama-sama, K.A. Aku senang masih bisa berguna. Sekarang, tutup lubang itu selamanya. Ya, dan janji padaku, jangan hubungi aku lagi sampai 6 bulan. Aku butuh ketenangan, pinta Sena. Aku janji, Sen. Fokus pada dirimu. Aku akan mengurus ini, kata Arka, menutup telepon. Meskipun serangan siber berhasil diatasi, Arka tahu pertempuran belum usai. Tito telah melihat kelemahan Nusa Inovasi. Dan kini, Arka harus menggunakan 5 menit lockdown itu untuk membenahi sistem secara total dan bersiap untuk serangan yang lebih besar. Sendirian, dengan hanya ditemani Maya sebagai perpanjangan tangannya. Ia harus membuktikan bahwa Nusa Inovasi tidak akan tumbang hanya karena ia kehilangan satu orang. Betapapun pentingnya orang itu. Ia harus tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, yang belajar dari rasa sakitnya sendiri dan rasa sakit sahabatnya. 5 menit lockdown total telah berlalu. Namun dampaknya terasa seperti guncangan gempa bumi. Meskipun serangan Tito berhasil dipatahkan berkat kode rahasia Sena, Arka tahu bahwa pertarungan di medan digital baru saja dimulai. Ruang server yang tadinya hanya tempat perangkat keras beroperasi, kini terasa seperti garis depan pertempuran. Arka berdiri di samping Maya. Di monitor, angka traffic berangsur-angsur normal, menandakan lockdown darurat telah terangkat. Kelegaan memenuhi ruangan, namun disusul dengan kesadaran berat akan pekerjaan rumah yang menanti. Kita berhasil, Mei. Berkat Sena, Arka berbisik, rasa syukurnya terasa tulus. Maya mematikan konsol, menyeka keringat di pelipisnya. Matanya yang tajam menatap Arka. Pak Arka, saya tahu Pak Sena adalah teman baik Anda, dan saya berterima kasih atas bantuannya. Tapi kita tidak bisa terus bergantung pada kunci darurat dari masa lalu. Tito tahu di mana kita lemah. Kita harus membangun kembali sistem keamanan kita dari nol. Lebih kuat, lebih berlapis. Perkataan Maya itu seperti alarm pengingat yang tajam. Arka menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada Sena sebagai shadow leader di bidang operasional dan teknis. Ia, si visioner, terlalu lama berada di langit-langit ide, lupa bahwa fondasi di bawahnya harus dipelihara dengan tangannya sendiri. Kau benar, Mei, jawab Arka, mengangguk. Mulai sekarang, kita ubah total. Aku tidak ingin Nusa Inovasi hanya berdiri di atas kejeniusanku, atau bahkan kejeniusan Sena. Kita harus membangun sistem yang tahan banting, sistem yang menjadi cerminan kepercayaan kolektif, bukan rahasia pribadi. Malam tanpa bintang. 3 hari berikutnya adalah malam tanpa bintang bagi Arka dan Maya. Mereka nyaris tidak meninggalkan kantor. Kopi pahit menjadi bahan bakar utama mereka. Arka tidak hanya memimpin, ia terjun langsung. Ia membaca ulang semua laporan keamanan, mempelajari protokol yang selama ini ia serahkan sepenuhnya kepada Sena. Ia berdialog intens dengan tim teknis, meminta mereka untuk jujur tentang setiap kelemahan yang mereka lihat, tanpa takut dimarahi. Di tengah kesibukan itu, Arka menyadari betapa luar biasanya Maya. Gadis yang tadinya ia kenal hanya sebagai asisten yang efisien, kini menjelma menjadi kopilot yang cerdas dan berdedikasi. Ia mampu menerjemahkan visi Arka menjadi strategi operasional yang konkret, sekaligus mengawasi pekerjaan teknis tim. Suatu subuh, saat hanya ada mereka berdua di ruang kantor, Arka melihat Maya tertidur pulas di kursinya, dengan mouse masih di tangan. Di layarnya, terlihat diagram arsitektur keamanan yang kompleks. Arka perlahan mengambil selimut kecil dari sofa dan menyelimuti Maya. Ia kembali ke mejanya, mengambil ponsel, dan menghubungi Sena. Panggilan itu hanya berlangsung singkat. Sena terdengar lebih baik, ia bercerita tentang terapi di pantai yang membantunya melepaskan rantai masa lalu. Aku senang mendengarnya, Sen, ujar Arka. Aku hanya ingin kau tahu, kami baik-baik saja di sini. Kami sedang membangun kembali benteng yang lebih kokoh. Kau tidak perlu khawatir. Aku percaya padamu, K.A. Dan aku percaya pada Maya, balas Sena, suaranya dipenuhi ketenangan. Dia adalah berlian yang kau simpan di laci selama ini. Dengarkan dia. Dia lebih logis daripada kita berdua jika digabungkan. Perkataan Sena itu menohok Arka. Berlian yang disimpan di laci. Itu adalah cara Arka memperlakukan Maya, dan ironisnya,
Itu juga cara ia memperlakukan Sena di masa lalu, menghargai, tapi tidak sepenuhnya melihat potensi atau perasaan mereka. Kepemimpinan yang mengalami transformasi. Keesokan harinya, Arka memanggil Maya ke ruangannya. Ia tidak berbicara tentang laporan atau deadline. "Maya, aku minta maaf," ujar Arka, tatapannya tulus dan dalam. Maya terlihat bingung. "Minta maaf untuk apa, Pak Arka? Saya rasa semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal." "Aku minta maaf karena selama ini aku hanya melihatmu sebagai asisten yang cekatan," Arka menjelaskan. "Aku baru menyadari, kau adalah sumber daya yang luar biasa. Kau memiliki pemikiran strategis yang jarang kupunya, terutama dalam mengatasi krisis ini. Terima kasih karena sudah menjadi jangkar bagi Nusa Inovasi saat aku sedang badai." Maya tersenyum, senyum yang tulus, tanpa ada kepura-puraan profesional. "Terima kasih, Pak Arka. Bagi saya, Nusa Inovasi adalah rumah. Dan saya percaya pada visi Anda. Maka mulai hari ini, kita ubah statusmu. Kau bukan lagi CEO sementara. Kau adalah Chief Operating Officer yang sah. Aku ingin kau membangun tim operasionalmu sendiri. Aku ingin kau memimpin, bukan hanya mengikuti. Kau pantas mendapatkan panggung ini," tegas Arka. Mata Maya berkaca-kaca. "Pak Arka, saya sungguh terhormat. Saya janji, saya akan bekerja keras. Saya akan buktikan bahwa kepercayaan Anda tidak salah." Percakapan itu menandai transformasi kepemimpinan Arka. Ia belajar dari kesalahan masa lalunya dengan Sena, tidak lagi mengabaikan orang-orang hebat di sekitarnya. Ia telah belajar bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang bersinar sendiri, melainkan tentang membangun tim yang bersinar bersama-sama. Ia menjadi pemimpin yang lebih empatik dan inklusif. Surat dari masa lalu. Sambil melakukan perombakan sistem besar-besaran, Arka masih terbebani oleh satu hal, kunci duplikat yang tidak sengaja ditinggalkan Sena di rumahnya. Kunci itu adalah peninggalan skema kotor Tito. Suatu siang, saat membereskan tumpukan dokumen lama, Arka menemukan surat yang terselip di balik buku lama di mejanya. Surat itu adalah surat undangan dari Tito, yang dikirimkan beberapa bulan lalu, sebelum peresmian. Arka membukanya. Itu adalah undangan untuk pertemuan bisnis yang sangat rahasia, dengan penawaran untuk mengakuisisi teknologi terdepan Nusa Inovasi. Di bagian bawah surat, tertulis sebuah catatan tangan dengan tinta merah. "Aku tahu kau sedang sendirian, Arka. Begitu pula Sena. Mari kita bicara. Aku punya kunci untuk semua masalahmu, kunci yang membuka semua pintu, termasuk pintu keamanan lamamu." Arka merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Surat ini membuktikan bahwa Tito sudah lama mengamati mereka, menargetkan mereka. Tito tidak hanya menyerang teknologi, ia menyerang psikologi dan hubungan mereka. Tito tahu Sena merasa sendiri. Tito tahu kelemahan mereka adalah kelemahan emosional. Arka meremas surat itu hingga kertasnya kusut. Ia menyadari, serangan Tito yang berhasil digagalkan hanyalah umpan kecil untuk memancing reaksi mereka. Tito ingin melihat seberapa kuat fondasi mereka tanpa Sena. Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah Tito sudah tahu mengapa Sena cuti? Arka segera memanggil Maya. "Mei, ini penting. Kita harus segera mencari tahu apakah ada informasi yang bocor tentang kepergian Sena," kata Arka, suaranya penuh ketegasan. "Fokus utamanya, Tito. Dia menyerang kelemahan emosional kita. Aku tidak mau dia tahu kebenaran di balik cuti Sena. Kita harus memutus semua kontak yang mungkin menghubungkan Tito ke orang-orang yang tahu kisah sebenarnya." "Bagaimana dengan Bapak Tua Cleaning Service yang menyelamatkan Anda, Pak Arka? Dia yang tahu Anda terkunci," tanya Maya, berpikir cepat. Arka terdiam. Bapak tua itu adalah saksi kunci insiden tersebut, orang yang ia minta merahasiakannya. Jika Tito bisa mengetahui kelemahan siber, bukan tidak mungkin ia bisa membeli informasi dari pihak luar. "Aku akan mengurusnya. Aku harus bertemu dengannya, memintanya bungkam, dan memberinya penghargaan yang layak," kata Arka. Keputusan itu diambil. Arka harus menjadi pemain catur yang handal, memikirkan langkah Tito selanjutnya. Ia harus memastikan benteng yang baru ia bangun, benteng teknis dan benteng kepercayaan dengan Maya,
tidak runtuh hanya karena ulah pemain lama yang licik. Malam itu, Arka mengakhiri sesi kerjanya dengan menatap foto lama dirinya bersama Sena. Mereka berdua tersenyum lebar, tampak tak terpisahkan. Kami akan melalui ini, Sen. Dan kami akan kembali lebih kuat, janji Arka dalam hati. Ia tahu, babak perjuangan ini adalah penebusan dosanya atas kelalaian masa lalu, dan ia akan melakukannya dengan penuh integritas. Setelah berhasil memukul mundur serangan siber yang diprakarsai Tito, Arka menyadari bahwa peperangan yang sesungguhnya bukanlah tentang kode atau firewall, melainkan tentang informasi dan kerahasiaan. Tito, rival licik itu, mencoba menusuk nusa inovasi dari segala penjuru, baik secara digital maupun psikologis. Kini, fokus Arka beralih pada satu-satunya saksi mata insiden kunci mengunci, bapak tua cleaning service. Arka meminta Maya untuk mencari jadwal bapak tua itu. Ia ingin bertemu secara pribadi, jauh dari keramaian kantor, untuk memastikan rahasia cuti Sena dan insiden toilet tetap terkubur dalam-dalam. Namanya Pak Bimo, Pak Arka, lapor Maya pagi itu, menyajikan secangkir teh herbal yang kini menjadi kebiasaan baru Arka, menggantikan kopi yang terlalu memacu adrenalin. Beliau bekerja shift pagi dan biasanya beristirahat di kantin karyawan lantai dasar sebelum jam pulang. Terima kasih, Mei. Tolong atur pertemuan singkat. Katakan aku ingin memberinya penghargaan khusus atas dedikasinya, tapi harus rahasia, perintah Arka. Siang itu, Arka meninggalkan hall kantor yang sibuk dan turun ke kantin karyawan yang lebih sederhana. Ia melihat Pak Bimo sedang duduk sendirian di sudut, menikmati bekal sederhana sambil membaca koran. Arka mendekatinya dengan langkah pelan. Pak Bimo, panggil Arka dengan nada ramah. Bapak tua itu mendongak, matanya yang teduh memancarkan keramahan. Ia tersenyum, segera berdiri. Astaga, Nak Arka. Ada apa? Kenapa repot-repot ke sini? Jangan berdiri, Pak. Saya yang seharusnya menghampiri Bapak. Arka duduk di hadapan Pak Bimo. Saya kesini untuk dua hal, Pak. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar atas bantuan Bapak malam peresmian itu. Bapak telah menyelamatkan momen terpenting saya. Pak Bimo terkekeh pelan. Ah, itu bukan apa-apa, Nak Arka. Hanya kebetulan saya sedang memeriksa gudang. Kunci mekanik itu memang harus dibawa, karena sistem elektronik kadang rewel seperti anak kecil. Arka tersenyum, namun senyumnya segera memudar. Ia harus menanamkan urgensi kerahasiaan tanpa menakut-nakuti Pak Bimo. Bapak, saya kesini untuk hal kedua. Bapak ingat saya meminta Bapak untuk merahasiakan insiden terkunci itu? Pak Bimo mengangguk. Tentu saja, Nak. Saya sudah janji. Bagus. Tapi sekarang, rahasia itu jauh lebih penting daripada yang Bapak bayangkan. Saya ingin Bapak tahu bahwa ada orang luar yang sangat licik, yang mencoba menggunakan informasi sekecil apapun untuk menyakiti perusahaan kami. Arka menjelaskan, suaranya sedikit merendah. Orang itu, ia sangat berbahaya. Ia tidak hanya ingin merusak sistem, tapi juga hubungan kepercayaan di perusahaan ini. Pak Bimo menyimak dengan serius. Matanya yang tua memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Maksud Nak Arka, ada yang mengincar perusahaan ini, dan cerita tentang kunci macet itu bisa jadi peluru mereka. Tepat sekali, Pak. Jika cerita ini bocor, mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan bilang itu bukan kunci macet, tapi ada unsur sabotase, dan ini akan merusak nama baik perusahaan kami, dan juga nama baik co-founder saya, Pak Sena. Arka menjelaskan, menyisipkan perlindungan bagi Sena. Pak Sena, yang katanya sedang cuti menulis buku itu. Tanya Pak Bimo, tampak polos. Arka merasakan desiran lega. Narasi, cuti sabatikal, itu berhasil menipu Pak Bimo, dan mungkin semua orang. Benar, Pak. Jadi, saya mohon, jika ada orang asing, atau bahkan orang dalam yang mencurigakan, yang bertanya detail tentang malam itu, terutama tentang pintu dan kunci, tolong Bapak diam saja. Bilang saja Bapak tidak ingat. Atau, langsung laporkan ke Maya, COO baru kami. Arka mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam jasnya. Itu bukan gaji, melainkan penghargaan kejujuran. Ini, Pak Bimo, ini adalah penghargaan pribadi dari saya.
Bukan karena Bapak menyelamatkan saya dari toilet, tapi karena saya percaya pada integritas Bapak. Tolong terima ini, sebagai tanda terima kasih saya atas kesediaan Bapak menjaga rahasia ini dan melindungi Nusa Inovasi. Arka menyerahkan amplop itu. Pak Bimo menatap amplop itu sejenak, lalu kembali menatap Arka. Ia tidak langsung mengambilnya. "Nak Arka," kata Pak Bimo, suaranya lembut namun tegas, seperti alunan musik klasik. "Saya membersihkan gedung ini, tapi saya juga membersihkan hati dan pikiran saya dari segala keburukan. Kunci pintu memang bisa macet, tapi kunci hati tidak pernah macet, hanya kadang salah dikelola." Pak Bimo akhirnya mengambil amplop itu. "Saya tidak akan membuka amplop ini sekarang. Tapi saya janji pada Nak Arka, rahasia ini aman. Saya tidak akan membiarkan kebohongan merusak pekerjaan baik yang sudah kalian bangun." Arka merasa terharu. Ia baru saja menemukan benteng kerahasiaan yang paling tak terduga. Integritas seorang pekerja sederhana. "Terima kasih banyak, Pak Bimo. Bapak adalah pahlawan tak terlihat di perusahaan ini," ucap Arka tulus. Bayangan yang menghantui. Setelah pertemuan itu, Arka kembali ke kantor, merasa sedikit lega. Setidaknya, sumber kebocoran terdekat sudah ia amankan. Ia sekarang bisa fokus pada Tito. Sore harinya, Arka dan Maya sedang meninjau ulang firewall yang baru mereka pasang. "Kami sudah menutup semua port lama, Pak Arka. Kami juga memperbarui semua kata sandi dan token autentikasi. Sistem kita sekarang clean," lapor Maya, terlihat bangga. Tiba-tiba, komputer Maya berbunyi nyaring. Sebuah email masuk ke inbox utama Nusa Inovasi. Bukan spam, tapi pesan resmi dari pengacara Tito. Arka dan Maya saling pandang. "Cepat buka," kata Arka, suaranya penuh antisipasi. Isi email itu membuat Arka terperangah. Itu bukan ancaman gugatan atau tuntutan. Itu adalah undangan. Subjek: proposal akuisisi saham yang adil untuk Nusa Inovasi. Kepada YTH. Bapak Arka, pendiri Nusa Inovasi. Kami telah lama mengagumi potensi Nusa Inovasi. Kami juga menyadari bahwa perusahaan Anda baru-baru ini menghadapi gejolak internal, terutama dengan kepergian mendadak salah satu pilar Anda, Bapak Sena. Kami mengetahui bahwa tanpa pengalaman operasional Bapak Sena, Nusa Inovasi berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, klien kami, Bapak Tito, dengan hormat menawarkan untuk mengakuisisi sebagian besar saham perusahaan Anda, sehingga Anda dapat melepaskan beban operasional dan Bapak Sena bisa memiliki keleluasaan waktu yang lebih panjang untuk penyembuhan diri yang ia butuhkan. Kami menunggu respons Anda. Kami berharap Anda bijak dan tidak membiarkan kerentanan internal ini menjadi senjata bagi kompetitor lain. Bajingan licik, desis Arka. Tangannya mengepal erat. Dia tahu, Pak Arka. Dia tahu Pak Sena pergi mendadak. Dia menggunakan narasi penyembuhan diri itu untuk menusuk kita secara psikologis, kata Maya, matanya memancarkan amarah. Ini bukan sekadar tawaran akuisisi. Ini adalah deklarasi perang, dan dia menggunakan ketidakhadiran Pak Sena sebagai bom waktu. Arka menyadari, Tito telah berhasil membalikkan cerita cuti sabatikal mereka. Tito tidak menyerang teknologi, tapi kepercayaan para investor yang pasti akan membaca sinyal ini sebagai kelemahan struktural. Bagaimana dia tahu, Mei? Siapa yang membocorkan narasi penyembuhan diri ini? Tanya Arka, rasa panik mulai merayapi. Saya tidak tahu, Pak. Kami sudah sangat hati-hati. Hanya Anda, saya, dan beberapa petinggi yang tahu narasi ini. Maya menggelengkan kepala. Arka menatap surat itu lagi. Ia melihat Tito sebagai pemain catur ulung yang bergerak di luar papan catur. Tito tidak hanya ingin saham, ia ingin melihat Arka terpuruk dalam ketidakpastian. Mei, jangan jawab email ini. Abaikan. Terus perkuat sistem kita. Aku akan mengurus Tito secara langsung, kata Arka, tekadnya kini membara. Rasa sakit pengkhianatan Sena telah tergantikan oleh amarah yang fokus pada Tito. Arka tahu, satu-satunya cara untuk membungkam Tito dan melindungi Sena adalah dengan menunjukkan bahwa Nusa Inovasi tidak hanya stabil, tetapi tumbuh pesat tanpa Sena. Ia harus membalikkan narasi Tito dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Arka mengambil ponselnya.
Ia tidak menelepon Sena, karena ia berjanji tidak akan mengganggunya. Ia menelepon kontak lamanya, yang terpercaya di dunia investasi. Halo, Pak Rudi? Ini Arka dari Nusa Inovasi. Saya butuh bantuan Anda untuk mengatur pertemuan besar. Saya ingin mengadakan pengumuman kejutan kepada semua investor kami dalam waktu 2 hari. Saya akan membalikan permainan Tito. Saya akan menunjukkan bahwa Nusa Inovasi tidak hanya bertahan, tapi sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi, ucap Arka dengan suara penuh keyakinan. Arka tahu, ia harus mengambil risiko besar. Risiko yang bisa menghancurkan atau melambungkan Nusa Inovasi. Ia harus menggunakan momen kelemahan ini sebagai peluncur roket untuk membuktikan bahwa dirinya telah berevolusi menjadi pemimpin yang sejati, yang mampu berdiri tegak bahkan saat sahabat terdekatnya harus pergi. Surat penawaran akuisisi dari Tito terasa seperti sarung tangan sutra yang di dalamnya tersembunyi bilah belati. Itu bukan tawaran damai, melainkan upaya terakhir Tito untuk menusuk Arka di titik terlemah, keraguan investor. Arka tahu, ia tidak bisa membiarkan narasi Sena pergi karena perusahaan rentan ini beredar. Ia harus menyerang balik dengan kejutan yang mematikan. 2 hari adalah waktu yang singkat, namun Arka dan Maya bekerja tanpa henti. Maya menyusun data performa kuartal terakhir dan proyeksi pertumbuhan yang agresif. Arka, dengan bantuan kolega lamanya, Pak Rudi, berhasil mengumpulkan hampir semua investor besar di sebuah ballroom mewah. Suasana di ballroom itu kental dengan bisikan skeptisisme. Semua orang telah mendengar rumor kepergian Sena. Arka berdiri di samping podium, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak lagi tegang seperti saat peresmian dulu. Rasa sakit pengkhianatan dan kelelahan akibat pertempuran siber telah menempa dirinya menjadi baja yang dingin dan kuat. Maya menepuk bahu Arka, memberikan dukungan tanpa kata. Anda siap, Pak Arka. Buktikan pada mereka bahwa Nusa Inovasi tidak pernah selemah ini. Arka mengangguk. Ia melangkah ke podium. Sorot lampu kini sepenuhnya miliknya, tanpa bayangan Sena. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Arka memulai, suaranya tenang dan penuh otoritas. Saya mengerti, beberapa dari Anda mungkin datang ke sini dengan membawa pertanyaan besar di benak. Pertanyaan tentang stabilitas perusahaan, terutama setelah cuti sabatikal yang diambil oleh co-founder saya, Sena. Arka membiarkan keheningan menggantung sejenak. Ia melihat beberapa investor saling pandang, tampak puas karena ia membahas isu sensitif itu secara terbuka. Saya tidak akan berbohong, lanjut Arka. Kepergian Sena memang merupakan penyesuaian besar bagi kami. Sena adalah salah satu pilar terbaik di perusahaan ini. Namun, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda menginvestasikan uang Anda pada satu orang? Atau pada visi dan masa depan? Ruangan itu sunyi. Arka berhasil menarik perhatian mereka, menanamkan pertimbangan filosofis di tengah perhitungan bisnis yang dingin. Nusa Inovasi berdiri di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang kami bangun bersama. Dan hari ini, saya tidak hanya ingin meredam kekhawatiran Anda. Saya ingin membuktikan bahwa cuti ini justru menjadi titik api bagi percepatan pertumbuhan kami. Arka memberi isyarat kepada Maya. Layar besar di belakangnya menampilkan 2 hal secara bersamaan. Laporan pertumbuhan kuartal terakhir. Angka-angka menunjukkan lonjakan pengguna yang luar biasa, melampaui target yang ditetapkan 6 bulan sebelumnya. Slide pengumuman. Di bawah angka-angka itu, muncul tajuk besar. Nusa Inovasi mengakuisisi 2 startup kecil pesaing di sektor keuangan mikro. Ruangan itu sontak gaduh. Bisikan skeptis berubah menjadi gumaman tak percaya, disusul kehebohan yang terkendali. Arka baru saja melakukan manuver bisnis yang tak terduga. Hari ini, Nusa Inovasi resmi mengakuisisi Microfinance Tech dan Pinjam Sejahtera. Akuisisi ini tidak hanya menambah basis pengguna kita sebanyak 40% dalam semalam, tetapi juga memberi kita akses penuh ke paten teknologi iScoring yang sangat dibutuhkan di sektor keuangan mikro. Jelas Arka, suaranya dipenuhi kemenangan yang elegan. Arka menoleh kepada investor tertua, Bapak Wijaya, yang dulu hadir di peresmian dan kini terlihat terkejut. Kami mengambil langkah ini saat banyak yang mengira kami goyah. Kami membuktikan bahwa justru di tengah cuti yang kami ambil, kami melakukan pekerjaan paling agresif dalam sejarah perusahaan.
Arka menatap kamera dan wartawan yang hadir. Pesan itu jelas ditujukan untuk satu orang, Tito. Bapak dan Ibu sekalian, kami tegaskan, Nusa Inovasi stabil, aman, dan bergerak maju. Kepemimpinan kami sekarang lebih terdistribusi. Saya perkenalkan, CEO baru kami, Maya. Sosok yang selama ini memastikan operasional kami berjalan lancar, bahkan saat kami diserang oleh upaya-upaya ilegal dari pihak luar yang mencoba memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan pribadi. Maya berdiri dan mendapat tepuk tangan yang hangat, meskipun sebagian besar hadirin masih tertegun dengan berita akuisisi. Seorang investor veteran dari meja depan, Pak Hadi, mengangkat tangan. Arka, ini langkah yang sangat berani, saya akui. Tetapi, bisakah Anda menjamin bahwa kepergian Sena tidak akan membuka celah keamanan lagi? Terutama setelah kami mendengar beberapa rumor tentang adanya upaya phishing yang menargetkan perusahaan Anda baru-baru ini. Tanya Pak Hadi, tatapannya tajam, mencoba menguji kejujuran Arka. Ini adalah momen krusial. Arka harus mengakui kelemahan tanpa merusak stabilitas. Terima kasih atas pertanyaan yang jujur, Pak Hadi. Jawab Arka, mantap. Ya, kami memang mengalami upaya serangan siber yang terorganisir, persis setelah peresmian. Ini adalah risiko yang tak terhindarkan di dunia teknologi yang kompetitif. Arka mengambil jeda dramatis, mengunci tatapan dengan setiap investor yang ada di ruangan. Namun, serangan itu berhasil dipatahkan. Dan yang lebih penting, serangan itu mengajari kami. Kami segera melakukan upgrade keamanan total. Kami sekarang berinvestasi 200% lebih besar pada sistem defense dan telah menutup semua celah. Kami telah mengubah krisis menjadi vaksinasi untuk sistem kami. Dan saya jamin, sistem keamanan kami sekarang adalah yang paling mutakhir di industri ini. Arka tidak berbohong. Ia berhasil menggunakan istilah, upaya serangan, alih-alih, serangan yang berhasil tembus, dan membingkai upgrade keamanan sebagai tindakan proaktif, bukan reaktif. Reaksi dari bayangan. Di sudut ballroom, berdiri seorang pria dengan jas mahal, wajahnya kaku seperti pahatan es. Pria itu adalah Tito. Ia datang untuk menyaksikan Arka tersandung, namun ia justru menyaksikan Arka melompat tinggi. Tito segera melangkah keluar. Wajahnya memerah karena amarah. Ia menelepon pengacaranya dengan suara rendah yang bergetar. Tarik tawaran akuisisi itu. Segera. Aku tidak mau saham mereka sekarang. Perintah Tito tajam. Anak itu, dia membalikan narasi kita. Dia menggunakan kelemahan itu sebagai modal untuk berekspansi. Dia membeli 2 pesaing. Kita harus memikirkan langkah yang lebih kotor. Arka melihat Tito keluar dari ruangan, seperti seekor rubah yang rencananya gagal total. Ia tersenyum tipis. Arka telah berhasil memukul telak Tito. Ancaman akuisisi itu kini gugur. Setelah presentasi usai, banyak investor mengerumuni Arka dan Maya. Mereka tidak lagi bertanya tentang Sena. Mereka bertanya tentang angka akuisisi. Arka dan Maya menjawab dengan sinergi yang luar biasa, menunjukkan pada semua orang bahwa kepemimpinan. Kau yakin mereka akan percaya? Tito itu licik, Sen, tanya Arka, yang berdiri di belakangnya. Justru karena dia licik, dia akan percaya, jawab Sena, memutar kursinya. Tito berpikir kita panik dan melakukan diversifikasi yang tidak terencana setelah serangannya. Dia akan menganggap data itu adalah kebocoran tak disengaja akibat kepanikan kita. Aku memberinya data yang terlalu meyakinkan, data yang mendukung narasi yang sudah ada di kepalanya. Nusa Inovasi sedang goyah. Ide brilian, Selamaya, yang baru masuk membawa laporan. Saya juga sudah menyebarkan narasi ke beberapa angel investor bahwa kita sedang melakukan due diligence di perusahaan farmasi. Saya pastikan rumor ini sampai ke telinga Tito, agar dia semakin yakin. Arka tersenyum. Kau memberinya umpan, dan aku memberinya aroma penguat. Tito pasti sedang sibuk mengerahkan sumber dayanya ke sektor kesehatan, mengejar hantu. Kebenaran di balik kebohongan. Strategi itu mulai membuahkan hasil dalam waktu kurang dari seminggu. Arka mendengar desas-desus dari lingkaran investor bahwa Tito telah secara agresif mendekati 2 startup teknologi kesehatan. Tito, yang biasanya sangat berhati-hati,
kini bertindak terburu-buru, takut didahului oleh Nusa Inovasi. Sena memantau jejak digital Tito dari ruang kerjanya. Lihat ini, KA. Dia kembali menyerang port data lama, tetapi kali ini hanya di bagian tools analisis pasar. Dia tidak peduli dengan data pengguna, dia hanya ingin tahu kemana uang kita pergi. Apakah dia sudah mendapatkan peta harta karun palsu itu? Tanya Arka. Sudah. Log menunjukkan dia telah menarik jutaan baris data yang mengarah ke sektor kesehatan. Jawab Sena, nada suaranya dipenuhi kepuasan strategis. Dia pasti berpikir dia telah memenangkan lotre, padahal dia baru saja menerima buku petunjuk yang salah. Arka mengambil kursi dan duduk di samping Sena. Ia merasakan gelombang persahabatan lama mereka kembali mengalir, tetapi kali ini lebih matang. Sen, aku harus berterima kasih. Bukan hanya karena strategimu ini, tapi karena kau mau jujur. Jika kau masih Sena yang lama, kau mungkin akan menggunakan ki darurat itu untuk mendapatkan panggungmu kembali, kata Arka, menatap mata Sena. Sena membalas tatapan itu, tulus. Aku sudah melewati fase itu. Kak, aku belajar bahwa panggung sejati bukanlah sorotan lampu, tapi kepuasan saat kita melakukan hal yang benar. Aku tidak butuh panggungmu. Aku hanya butuh kau mengakui bahwa aku adalah mitramu yang setara, dan kau sudah melakukannya. Kita setara, Sen. Selamanya, Arka menegaskan. Target sebenarnya. Setelah memastikan Tito sepenuhnya tenggelam dalam rawa informasi palsu di sektor kesehatan, tibalah saatnya Nusa Inovasi melakukan langkah yang sebenarnya. Oke, Mei. Tito sudah jauh dari pantai. Sekarang saatnya kita berlayar ke arah yang benar, kata Arka dalam rapat internal bersama Sena dan Maya. Target sebenarnya adalah Secure Pay, platform pembayaran digital yang menjadi bottleneck bagi semua kompetitor kita, termasuk Tito, jelas Maya, menunjuk ke peta strategis di layar. Secure Pay memiliki chip paten yang kita butuhkan untuk integrasi layanan keuangan mikro kita. Jika kita dapat Secure Pay, kita bisa memotong biaya transaksi hingga 40% dan menguasai pasar regional. Ini adalah langkah yang sangat besar, KA. Kita akan butuh modal yang sangat besar. Apakah arus kas kita kuat setelah akuisisi yang lalu? Tanya Sena, kembali ke perannya sebagai jangkar realistis. Arus kas kita stabil, Sen. Tapi aku tidak ingin menggunakan uang kita sendiri. Kita akan menggunakan efek kejutan. Arka tersenyum, senyum yang kini dipenuhi kepercayaan diri yang telah ia tempa. Kita akan mendekati Secure Pay minggu depan, dan kita akan menggunakan brand kita yang sedang naik daun karena spin akuisisi di sektor kesehatan yang seolah sukses besar. Semua orang akan melihat kita sebagai gajah yang sedang lapar. Maya mengangguk setuju. Kekuatan terbesar kita sekarang adalah persepsi di pasar, Pak Arka. Semua orang mengira kita agresif dan memiliki modal tak terbatas karena kepanikan fake diversifikasi itu. Tepat, kata Arka. Dan untuk memastikan Tito tidak mencium bau ini sedikit pun, kita akan merahasiakan pertemuan dengan Secure Pay. Maya, kau yang akan mengatur pertemuan itu secara pribadi. Sena, kau yang akan merancang struktur integrasi teknis Secure Pay. Tapi semua file harus dienkripsi dan hanya boleh dibuka di ruanganmu. Seluruh operasional Nusa Inovasi bergerak dalam mode rahasia total. Mereka menggunakan kerahasiaan sebagai perisai terkuat mereka. Perangkap yang menjebak sang pemburu. 3 minggu kemudian, Arka, Sena, dan Maya duduk di ruang pertemuan mewah Secure Pay. Negosiasi berjalan intens, namun tim Nusa Inovasi sangat siap. Sena merancang integrasi teknis yang mulus, sementara Arka menggunakan daya pikatnya sebagai visioner yang kini didukung oleh tangan dingin operasional. Di tengah negosiasi, ponsel Arka bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya. Tito baru saja menyelesaikan akuisisi di sektor kesehatan, salah satu perusahaan yang kita sebarkan rumornya. Arka menahan senyum kemenangan. Tito sudah tenggelam di rawa yang kami buat. Tepat pada hari yang sama, Arka berhasil mengamankan kesepakatan akuisisi dengan Secure Pay. Itu adalah kudeta bisnis yang dilakukan di balik tirai,
saat Tito sedang merayakan kemenangan palsunya. Malam itu, Arka, Sena, dan Maya merayakan di kantor, bukan dengan sampanye mewah, melainkan dengan pizza dan bir. "Kita berhasil," kata Arka, mengangkat kaleng bir. "Kita berhasil menaklukkan Tito, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Dan dengan kejujuran baru di antara kita," tambah Sena, mengangkat kalengnya. "Selamat, K.A. Kau benar-benar telah menjadi kapten kapal yang tak terkalahkan." "Kita bertiga, Sen. Kapal ini dijalankan oleh 3 mesin yang sinkron," Arka menegaskan, menatap Sena dan Maya. Tiba-tiba, ponsel Sena berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. "Halo." Suara di ujung telepon terdengar kasar, penuh kemarahan. "Itu Tito." "Sena, bajingan kau. Aku tahu kau terlibat. Data itu palsu. Aku baru tahu kalian mengakuisisi SecurePay. Kau mengkhianatiku lagi. Kau pasti yang merencanakan semua ini." Tito berteriak. Sena tidak panik. Ia tersenyum tipis, menatap Arka. "Tito," jawab Sena dengan suara tenang, penuh otoritas. "Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku hanya mengkhianati rencanamu. Aku bilang padamu sejak awal, aku tidak akan pernah menghancurkan rumah yang kubangun. Dan ya, aku yang merencanakannya. Aku memberimu apa yang kau cari, peta harta karun yang salah." Sena mendengarkan amukan Tito sejenak, lalu memotongnya. "Dan kau tahu apa yang terlucu? Kau menyerang kami saat kami paling rentan. Dan kau membuat kami menjadi lebih kuat. Kau memberiku alasan untuk kembali dan berjuang. Aku berterima kasih padamu, Tito. Kau adalah guru yang kejam bagi kami." Sena tersenyum, lalu menekan tombol end call. Kini, Tito telah menerima pukulan telak ganda, kerugian finansial dari akuisisi yang salah, dan kesadaran bahwa Sena telah kembali, sepenuhnya berada di pihak Arka. Perang telah berakhir. Nusa Inovasi telah menang.